Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Kamis 6 April 2023. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual dan menarik yang dilaporkan secara langsung oleh reporter lapangan kami. Bersama saya Meisa Desirait, inilah live update selengkapnya. Kita ke informasi pertama, Tribuners. Mantan kekasih Mario Dandi, AG, telah dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap David Ozora. Jaksa penuntut umum menuntut agar AG menjalani hukuman di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Tuntutan demikian dilayangkan JPU dalam persidangan tertutup pada Rabu 5 April kemarin. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Asri Fadila yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Asri. Ya, halo. Halo rekan. Halo rekan, Mem. Ya, halo rekan Asri, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik rekan Mem. Baru saja tadi anak berkonflik dengan hukum yang menjadi terdakwa yaitu AG hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hari ini AG hadir untuk membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan 4 tahun penjara yang dilayangkan dalam persidangan tertutup kemarin Rabu 5 April 2023. Dan dalam melayangkan tuntutannya, kemarin jaksa mempertimbangkan usia AG masih belia, sehingga dengan usia yang masih muda itu, jaksa berharap AG dapat memperbaiki perbuatannya di masa mendatang. Sementara dalam hal yang memberatkan, jaksa mempertimbangkan bahwa AG turut serta bersama pelaku lain menyebabkan sang korban yaitu David Ozora mengalami luka berat. Tapi sayangnya kejaksaan enggan membeberkan pertimbangan memberatkan dan meringankan lainnya bagi AG. Banyak persidangan anak yang rasakan tertutup. Namun dapat dipastikan poin-poin memberatkan bagi AG lebih banyak daripada yang meringankannya. Dan dari pertimbangan-pertimbangan yang terselah, jaksa menyimpulkan bahwa AG telah melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan satu primer. Dari pasal tersebut, AG dianggap memenuhi seluruh unsur pidana. Unsur-unsur itu diantaranya penganiayaan berat dengan perencanaan dan secara bersama-sama. Dan jaksa pun menganggap keterlibatan AG telah terbukti dan tak ada unsur pemaaf. Oleh sebab itu, jaksa minta agar majelis hakim menyatakan AG bersalah dalam putusan nantinya. Dan atas tuntutan tersebut pula, pada tim penasihat hukum AG membocorkan bahwa dalam pledoinya nanti mereka akan mengungkit barang bukti CCTV di sekitar TKP penganiayaan David Ozora. Menurut penasihat hukum AG, Mangat Tudingawal, ada beberapa fakta dari CCTV itu yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa umum. CCTV itu pun disebut Mangata sudah berkali-kali sampaikan di dalam persidangan. Oleh sebab itu, dia akan menjadikan fakta-fakta CCTV itu sebagai poin pembelaan. Dan kemudian kubu AG juga akan menyoroti tidak dipertimbangkannya kesaksian beberapa ahli yang dihadirkan dalam persidangan, terutama ahli-ahli yang dihadirkan oleh pihak AG, yaitu ahli pidana anak dan psikologi forensik. Dan sebagai informasi Tribuners, karena persidangan AG ini terbatas oleh waktu, jadi persidangannya digelar secara maraton dan kemungkinan besar pada hari ini juga akan dilangsungkan agenda replik atau tanggapan jaksa atas pledoi AG dan juga duplik atau tanggapan pihak AG atas replik jaksa. Dan untuk vonis atau putusan AG itu ditargetkan akan dilaksanakan pada Senin besok. Demikian yang dapat saya sampaikan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selebihnya saya kembalikan ke studio.
Baik, terima kasih rekan Asri Fadila atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kajari Jaksel. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi ini baru selesai dibacakan, sesuai agenda hari ini adalah tuntutan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, ya, dengan inisial AG. Jadi tuntutan dari JPU adalah menyatakan anak berkonflik dengan hukum dengan inisial AG itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 355 ayat 1 KUHP, atau dengan kata lain tindak pidana penganiayaan dengan rencana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu. Kemudian terhadap yang bersangkutan itu salah satunya adalah dituntut untuk menjalani pidana di LPKA itu selama 4 tahun. Kemudian terhadap tuntutan ini persidangan ditunda seperti untuk acara pembelaan dari pihak penasihat hukum anak berkonflik. Pak, hal meringankan dan memberatkannya bagaimana, Pak? Hal meringankan dan memberatkan, Pak? Ya, yang jelas kalau hal yang memberatkan pasti karena perbuatan anak berkonflik dengan hukum ini menyebabkan. Kuasa hukum AKBP Dodi Prawiranegara Daniel Huta Barat menganggap jika Hotman Paris Hutapea telah berusaha menggiring pihaknya agar mengikuti pola pembelaan yang disampaikan oleh kubu Irjen Pol Teddy Minahasa. Selain itu, Daniel juga menganggap bahwa kuasa hukum Sang Jenderal Bintang 2 itu telah menganggap remeh para pengacara muda. Hal itu disampaikannya lewat video-video yang diunggahnya lewat Instagram. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota Nuriatul Hikmah yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Nuri. Ya, baik Mei, benar sekali bahwasannya pada persidangan kemarin dengan agenda pledoi untuk terdakwa Dodi Prawiranegara, kuasa hukum dari beliau, yakni Daniel Huta Barat, itu menganggap bahwasannya Hotman Paris Hutapea telah berusaha menggiring pihaknya agar mengikuti pola pembelaan yang disampaikan oleh kubu Irjen Pol Teddy Minahasa. Diketahui bahwasannya Hotman Paris merupakan pengacara ataupun juga kuasa hukum yang mewakili dari Irjen Pol Teddy Minahasa. Daniel menganggap bahwasannya Hotman telah menganggap remeh para pengacara muda ataupun advokat muda. Hal itu seperti yang bisa dilihat lewat video-video yang diunggahnya lewat Instagram. Dan beliau mengatakan bahwasannya pihaknya atau pihak Daniel itu digiring untuk mengikuti pembelaan yang disampaikan oleh Hotman. Seolah-olah hal tersebut dianggapnya sebagai bentuk perendahan dari merendahkan advokat-advokat yang masih muda, advokat junior, sehingga bisa mengikuti strategi pembelaan yang dibuat oleh Hotman Paris. Menanggapi hal tersebut, Daniel mengatakan bahwasannya pihaknya tidak mau dianggap remeh meski masih dicap sebagai seorang advokat yang baru. Bahkan kata Daniel, pihaknya akan terus memberikan usaha yang terbaik agar kliennya yakni AKBP Dodi Prawiranegara bisa mendapatkan keadilan dalam kasus peredaran narkoba yang menjeratnya. Sehingga secara mentah-mentah Daniel menolak pola serta ajakan yang dibentuk oleh penasihat hukum dari pihak kubu Teddy Minahasa. Menurutnya mereka punya cara tersendiri yang mana meskipun mereka muda, mereka tidak mau dianggap remeh. Mereka pun mengatakan bahwasannya akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Dodi Prawiranegara. Bahkan mereka optimis bahwasannya nantinya akan ada ketetapan ataupun vonis hakim yang terbaik yang diterima oleh kliennya itu sendiri. Daniel pun dengan tegas mengatakan bahwasannya dirinya berani bertaruh jika Teddy Minahasa nantinya akan dihukum mati atas perbuatannya itu. Dan selain itu Daniel juga terakhir memberikan saran kepada Teddy Minahasa agar membuka selebar-lebarnya ataupun berlaku jujur sepanjang persidangan, karena menurutnya itulah cara terbaik untuk mendapatkan keadilan di Indonesia, bukan untuk memutarbalikkan fakta dan lain sebagainya. Untuk diketahui bahwasannya sebelumnya Hotman Paris Hutapea mengarahkan strategi agar tim penasihat hukum fokus pada pelanggaran hukum secara yang serius, yang menurut Undang-Undang Hukum Acara itu tidak boleh dilanggar, bukan untuk berfokus mencari kesalahan Teddy Minahasa.
Untuk informasi juga bahwasannya sebelumnya AKBP Dodi Prawira Negara ini diberikan tuntutan selama 20 tahun oleh jaksa penuntut umum. Sementara Teddy Minahasa dihukum mati berdasarkan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Demikian Mei, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih rekan Nur atas laporan Anda. Dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum AKBP Dodi Prawira Negara. Berikut tayangannya untuk Anda. Silakan jualkan, ya. Dia pasti akan termotivasi untuk menjual, dan itu sudah diakuinya. Bukan berarti kami membenarkan hal tersebut, kami tidak membenarkan. Dan klien kami juga sudah mengakui bersalah. Tapi tetap, asal muasalnya kan dari Pak Teddy Minahasa. Itulah yang menurut kami meringankan. Dengan hukuman mati bagi Pak Teddy Minahasa sudah proporsional juga ya Pak, seperti yang melihat faktor intelektual. Kalau untuk Pak Teddy Minahasa, makanya kami selalu mengatakan, kan saya sudah selalu mengatakan bahwa betapa jahatnya ini manusia. Kami sampaikan sebenarnya. Kenapa? Karena inilah diungkapkan oleh keluarga Pak Didi. Ini yang diungkapkan oleh Pak Didi juga selaku bawahannya. Dan juga ini diungkapkan Bu Linda bagaimana selalu dimanfaatkan hanya untuk kemajuan karirnya, matrek kan gitu. Dia kan pengen uang terus. Termotivasi atau terobsesi jadi Kapolri. Itu yang Bu Linda sampaikan kepada kami. Jadi dia selalu bagaimana caranya, pokoknya dia kaya, dia cari uang sebanyak-banyaknya, dan dia dengan cara-cara seperti ini, menyisihkan sabu, meloloskan sabu dari dari Taiwan, seperti diungkap Bu Linda di persidangan. Jadi kalau kita lihat memang obsesi dia yang terlalu tinggi. Jadi Polda Sumatera Utara menyimpulkan Bribka Arfan Saragih, anggota Polres Samosir, tewas bukan karena dibunuh. Kesimpulan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik Polda Sumut sejak 25 Maret hingga 4 April. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pancaputra Simanjuntak mengatakan dari hasil pemeriksaan forensik dan ahli toksikologi yang dilakukan, Bribka Arfan meninggal karena lemas akibat menenggak racun sianida. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Medan, Freddy, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Freddy. Ya baik, selamat siang Mi. Jadi memang Polda Sumut menyimpulkan bahwa Bribka Arfan Saragih, anggota Polres Samosir, itu tewas karena bunuh diri, minum racun sianida, bukan dibunuh, seperti dugaan-dugaan awal yang disampaikan oleh keluarga. Jadi kesimpulan ini berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi ahli, terutama forensik, digital forensik, kemudian toksikologi juga, dan dapat disimpulkan bahwa kematiannya itu karena racun sianida yang diminumnya. Karena memang sebelumnya pihak keluarga merasa janggal bagian belakang. Nah, kemudian setelah diselidiki ternyata luka memar itu akibat kejang-kejang saat usai Bribka Arfan itu minum racun. Jadi setelah kejang-kejang, kemudian kepalanya itu menghantam batu yang ada di lokasi begitu. Kemudian dari hasil pemeriksaan digital forensik juga ditemukan bahwa Bribka Arfan itu memesan racun sianida pada tanggal 22 Januari, dan sebelumnya itu sempat dikatakan bahwa dia memesan itu pada tanggal 23. Nah, yang menjadi janggal di awal adalah keterangan yang diterima keluarga, pemesanan racun itu disebut pada tanggal 23, di mana di saat atau di hari yang sama itu sebenarnya handphonenya sudah disita oleh Kapolres Samosir tapi setelah diselidiki memang rupanya dipesan pada tanggal 22-nya, kemudian diterima oleh Bribka Arfan langsung pada tanggal 30-nya begitu. Jadi dapat dipastikan bahwa yang memesan adalah Bribka Arfan dan yang menerima adalah Bribka Arfan. Dan mendengar kesimpulan ini, sejauh ini keluarga masih menerima, belum ada mengatakan langkah selanjutnya seperti apa. Jadi kita juga masih menunggu langkah dari pihak kuasa hukum dan keluarga apakah menerima atau tidak. Karena memang kemarin itu keluarga sepertinya menerima, begitu Mbak. Baik, terima kasih rekan Freddy atas laporan Anda. Dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum keluarga. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalam hal ini juga kami mengkritik dan sedikit
menimbulkan perdebatan untuk menyatukan persepsi, dan saya juga menyampaikan terima kasih ahli mau mendengarkan kritik kami, mau juga menjawab kritik kami untuk menjawab asumsi, menjawab kemungkinan, dan menjawab yang merasa bagi kami itu adalah suatu kejanggalan guna mendapatkan titik terang terhadap motif atas kematian almarhum. Jadi dari kami seperti itu, keluarga ingin menyampaikan khususnya kepada pihak Polda Sumut melalui Bapak Kapolda dan juga pihak Kompolnas melalui Pak Bini dan Bu Bongki, dan terkhusus juga terima kasih kepada rekan-rekan media yang mau mengawal dalam pengungkapan kasus ini, tidak dengan jenuh-jenuhnya hari demi hari, sehingga semuanya kolaborasi. Semoga juga nanti dapat dijelaskan melalui Pak Kapolda apa yang menjadi penyebab atau motif terhadap kasus kematian almarhum. Jadi demikian, terima kasih Pak Kapolda dan rekan-rekan lainnya. Keluarga pun akan menyampaikan suatu hal terhadap Pak Kapolda dan rekan-rekan yang hadir malam ini. Warga Sukabumi, Parianto yang dibunuh dukun yang mengaku bisa menggandakan uang di Banjarnegara, Jawa Tengah sudah dimakamkan keluarganya. Parianto dimakamkan di tempat pemakaman umum Kebonjati, Desa Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pemakaman berlangsung sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat seusai jenazah Parianto dibawa dari Banjarnegara ke Sukabumi setelah autopsi. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Dian Herdiansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dian. Baik, terima kasih. Dapat saya sampaikan bahwa Parianto setelah ditemukan meninggal ataupun dibunuh oleh Mbak Slamet, dibawa langsung dari Banjarnegara ke Sukabumi pada hari Senin malam, tepatnya pada tanggal 3 kemarin. Kemudian hari Selasa pagi korban sampai ke Sukabumi dan tidak lama langsung dikebumikan di wilayah Karangtengah, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Untuk sementara saat ini pihak keluarga menuntut kepada pihak kepolisian untuk menghukum seberat-beratnya terhadap pelaku. Sementara pihak dari keluarga tidak mengetahui persis bahwa saudara Pariono ini mengikuti penggandaan uang sebagaimana yang dilakukan oleh Mbak Slamet. Demikian dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Dian atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum keluarga. Berikut tayangannya untuk Anda. Pada hari Minggu itu kami ke sana mencari orang tuanya Gidas ke Banjarnegara, melaporkan kepada Polsek dan Polres Banjarnegara. Semua berjalan lancar dan semuanya terungkap. Yang tadinya fokus kepada orang tuanya beliau, akhirnya ada puluhan korban yang ditemukan jasadnya. Ada yang udah menjadi tulang berulang, tapi alhamdulillah ayahnya beliau masih utuh. Mas. Kalau almarhum sendiri, Pak, berangkatnya kapan? Berangkatnya itu hari Senin lalu, 2 minggu lalu. Senin lalu, karena kan sebelum meninggal itu, sebelum dibunuh itu ada pesan, tolong jemput saya, saya sudah tidak berdaya. Itu pada Rabu malam. Dan dibunuhnya itu hari Kamis malam. Kalau maksud ke dasar itu mau apa? Semacam penggandaan uang begitu. Berapa Pak yang sudah almarhum ini? Yang diketahui itu 100 juta lebih ya.
Keluarga almarhum Roland Pramudia sangat kecewa mendengar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 2 tahun dan 6 bulan kepada 5 terdakwa melalui persidangan yang digelar pada Rabu 5 April. Padahal sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut para terdakwa 11 tahun dan 6 bulan penjara. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Belitung, Dede Suhendar yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dede. Ya, baik Mei dan Tribuners, bisa kami sampaikan Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Pandan memang telah memvonis kelima terdakwa dari kasus pengeroyokan menyebabkan korban meninggal dunia pada persidangan yang digelar hari Rabu kemarin. Mendengar vonis tersebut, keluarga dari korban Roland Pramudia, yaitu ayahnya yang diketahui bernama Supri, merasa kecewa mendengar putusan dari pengadilan tersebut. Menurutnya, putusan yang dibacakan oleh majelis hakim tersebut sangat ringan sekali, terutama setelah mendengar tuntutan jaksa yang menuntut kelima terdakwa dengan hukuman 11 tahun dan 6 bulan penjara. Menurutnya, vonis yang diberikan majelis hakim itu sangat ringan sekali dan tidak sebanding dengan nyawa anaknya yang meninggal dunia dari kejadian tersebut. Menurut pihak keluarga juga telah melihat data di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang pernah menjatuhkan vonis 10 tahun terhadap kasus yang hampir serupa, tepatnya pada tahun 2019. Oleh sebab itu, pihak keluarga menyatakan akan melaporkan putusan tersebut kepada Komisi Yudisial maksud kami, dan juga KPK dan juga ke Ombudsman. Sementara itu, juru bicara Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, Beni Wijaya, menyatakan bahwa putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan itu telah sesuai dengan dakwaan kedua primer jaksa penuntut umum, yaitu tepatnya pasal 170 ayat kedua ketiga KUHP. Selain itu, hal-hal yang memberatkan para terdakwa ini, yaitu para terdakwa telah turut serta memukul orang yang tidak dikenal dan tidak merugikan terdakwa secara langsung. Kemudian hal-hal yang meringankan, pada intinya, kata Beni, majelis hakim dalam amar putusannya merasa telah menjatuhkan vonis yang adil terhadap para terdakwa. Karena majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan peran dan perbuatan para terdakwa dengan memperhatikan hasil visum dan juga keterangan saksi maupun ahli. Menurutnya, jaksa penuntut umum memang telah mendakwa para terdakwa ini dengan dakwaan primer pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian primer kedua yaitu pasal 170 ayat kedua ketiga KUHP dan juga subsidiar pasal 170 ayat kedua ke 1 KUHP. Terkait dengan vonis tersebut, untuk jaksa penuntut umum sendiri menyatakan sikap pikir-pikir, dalam artian JPU diberikan waktu oleh majelis selama 1 minggu untuk menyatakan sikap apakah akan menerima ataupun mengajukan banding atas vonis tersebut. Demikian Mei informasi yang bisa kami sampaikan. Ya baik, terima kasih rekan Dede atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala, Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan meninggal dunia seusai tersangkut di bawah pintu air irigasi di perbatasan Gampong Kruang Panto dengan Pantocut, Kecamatan Sama pada Selasa 4 April. Kecik Gampong Kruang Panto, Mahdani, saat dikonfirmasi membenarkan peristiwa tersangkutnya pelajar tersebut. Mahdani menyebutkan korban bernama Muhammad Halil Munawar adalah putra dari Adi Bokir, pemilik swalayan yang terletak di dekat Masjid Pasar Kota Bahagia Lama Inong, Kecamatan Kuala Bate. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Taufik Zas yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Taufik. Baik, terima kasih rekan Mei. Dapat kami laporkan bahwa pelajar kelas 1 SMP asal Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya dilaporkan meninggal dunia usai tersangkut di bawah pintu air irigasi di perbatasan Desa Krung Panton dengan Desa Pantoncut, Kecamatan Kuala Bate pada Selasa tanggal 4 April 2023 kemarin. Kecik atau Kepala Desa Krung Panton, Mahdani, saat dikonfirmasi Serambi Selasa tanggal 4 April 2023 malam membenarkan peristiwa tersangkutnya pelajar asal Desa Krung Panton
di bawah pintu air irigasi setempat. Madani menyebutkan korban bernama Muhammad Khalil Munawar adalah putra dari Adi Bokir, pemilik swalayan yang terletak di samping Masjid Pasar Kota Bahagia, Kecamatan Kuala Bate. Peristiwa tersebut terjadi pada pukul 14 siang. Saat itu korban bersama 4 temannya mandi di irigasi tersebut. Saat kejadian itu, menurut Madani, teman-temannya telah mencoba mengevakuasi korban ketika tersangkut di bawah pintu air irigasi, namun tidak mampu diselamatkan. Teman-temannya sudah berusaha menarik korban agar lepas dari pintu air, namun tidak bisa. Akhirnya mereka memanggil warga dan Babinsa untuk mengevakuasi korban dalam air. Menurutnya korban sudah lebih dari 5 menit dalam air dengan kedalaman hampir 2 meter dan tak bisa bernafas, sehingga saat dievakuasi oleh warga, korban sudah tidak bernyawa. Saat itu juga korban sudah dikebumikan. Pasca kejadian itu, korban langsung dibawa pulang menggunakan ambulan dari Puskesmas Kuala Bate. Dan pada malam itu juga korban dikebumikan dekat rumah neneknya di Desa Kung Panton, Kecamatan Kuala Bate, Kabupaten Aceh Barat Daya. Demikian rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Taufik atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Tindak pidana pembegalan kembali terjadi di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Korban perempuan berinisial NW berusia 25 tahun, warga Desa Ngasinan, Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. NW dibegal pada pukul 22 waktu Indonesia Barat pada Selasa 4 April malam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Anang Ma'ruf, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Anang. Terima kasih rekan Mei. Baik Tribunis, seperti yang dijelaskan tadi bahwa di Kabupaten Sukoharjo banyak sekali ditemui tindak pidana kriminal jelang Hari Raya Idul Fitri tahun 2023, di mana salah satunya di Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo, terjadi pembegalan oleh seorang perempuan berinisial NW umur 25 tahun. Saat itu NW keluar rumah pada pukul 10 malam. Sejarak 500 hingga 600 meter, korban diberhentikan oleh laki-laki tak dikenal dengan membawa senjata tajam berupa sabit atau celurit. Namun karena korban merasa takut, korban lalu berhenti dan pelaku sempat meminta korban untuk mengantarkan pelaku ke arah Gunung Sudo. Dikarenakan korban takut, korban tidak mau untuk mengantarkan, dan korban memilih untuk turun dari motornya dan merelakan motornya di bawah si pelaku. Saat itu korban langsung lari ke arah warga setempat dan meminta tolong ke warga. Warga sempat untuk mengejar pelaku, yang saat itu pelaku berlari ke arah Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo. Namun saat pengejaran, pelaku tidak tertangkap. Setelah terjadi kejadian tersebut, korban berinisiatif untuk langsung melaporkan ke pihak berwajib, yaitu di Polsek setempat di daerah Kecamatan Bulu, Kabupaten Sukoharjo. Saat laporan diterima oleh kepolisian setempat, lalu kepolisian setempat menyelidiki dan mendatangi TKP, dan benar di TKP
kepolisian setempat atau di polsek anggota menemukan sebuah senjata tajam. Senjata tajam tersebut berupa sabit atau celurit, dan saat ini barang bukti dibawa oleh anggota kepolisian dan proses sedang penyidikan oleh anggota kepolisian Polsek Bulu. Dan informasi yang didapat saat ini bahwa motor tersebut sudah ditemukan oleh anggota kepolisian Polsek Bulu, namun pelaku belum tertangkap dan saat ini dalam proses penyidikan oleh kepolisian Polres Sukoharjo. Demikian yang bisa saya sampaikan, Tribunnews. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Anang Ma'ruf atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polres Karawang mengungkap kasus pembacokan bocah usia 14 tahun di Kecamatan Teluk Jambe Timur. Korban awalnya mengaku diserang geng motor saat keliling membangunkan sahur pada Rabu 29 Maret pukul 3 waktu Indonesia Barat. Padahal korban terkena bacokan saat tawuran antar warga kelompok. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bekasi Muhammad Azam yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Azam. Ya, baik, Mai dan juga Tribuners, bahwa memang kejadian seorang bocah usia 14 tahun yang dikabarkan awalnya itu diserang atau dibacok oleh healing, akhirnya pihak kepolisian penyelidikan melakukan dan perkara terkena bacokan ini yang dirawat di rumah sakit umum daerah Kabupaten Karawang. Dan dari hasil itu ternyata bocah itu terkena bacokan. Ya, baik, Mei, bocah 14 tahun itu ternyata bukan terkena bacok ketika akan tetapi anak itu terkena bacokan ketika mereka atau kedua kelompok antara pelaku dan juga bocah tersebut janjian yang berawal dari saling ejek di 29 Maret 2023, tepatnya di dekat kampus Universitas Singapura Bangsa Karawang, kira pukul 3 dini hari. Dan akhirnya memang diakui oleh bocah tersebut berawal dari saling ejek di media sosial. Kemudian dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang juga masih di bawah umur usia 17 tahun, bahwa mengaku aksi pembacokan dilakukan terhadap korban dikarenakan kesal adiknya diejek dan sakit hati terhadap apa yang dilakukan oleh korban tersebut. Adapun pihak kepolisian masih terus mendalami dan melakukan penyelidikan terkait pelaku-pelaku lain dalam kasus kekerasan ataupun tawuran yang terjadi di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Demikian laporannya dari wilayah Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih rekan Azam atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Wakapolres Karawang. Berikut tayangannya untuk Anda. Ini berawal pada tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.30 di Jalan Ronggo Waluyo, Kecamatan Jambe Timur, telah terjadi dua kelompok yang melaksanakan pertemuan tawuran, yang mana sebelumnya dua kelompok tersebut saling mengejek di medsos, dan setelah mereka melakukan perjanjian di medsos untuk saling ketemu
Dan pada tanggal 29 sekitar pukul 02.30 mereka bertemu di Jalan Robowaluyo, Kecamatan Jambe Timur, dan di sana mereka melakukan pertemuan dan salah satu kelompok melihat ada salah satu kelompok tersebut membawa senjata tajam, sehingga kelompok tersebut berusaha melarikan diri, akan tetapi ada satu orang yang mereka tertinggal dan terkena bacokan daripada senjata tajam, yang mana korban tersebut atas nama HAR usia 14 tahun, pekerjaan pelajar yang saat ini masih dalam pemulihan di Rumah Sakit RSUD. Alhamdulillah sudah cukup membaik, dan Polres Kerawang selanjutnya melakukan penyelidikan. SLW mahasiswi UIN SMH Banten mengaku trauma atas dugaan penculikan yang dialami. Saking traumanya, tangan wanita asal Kecamatan Menes, Kabupaten Pandeglang ini masih sering bergetar. Diketahui SLM diculik 3 orang pria tak dikenal pada Jumat 31 Maret lalu di halte bus Simanying, Kecamatan Menes. Ia dibawa ke bangunan kosong dan kemudian diturunkan di Palima, Kecamatan Curug, Kota Serang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Banten, Engkos Kosasih, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Engkos. Baik, terima kasih rekan Mei dan Tribuners dimanapun Anda berada. Ya betul bahwa SLW mengalami trauma atas insiden yang dialaminya, yakni penculikan. Penculikan ini diduga bermotif soal pemilihan umum mahasiswa di kampus UIN SMH Banten, dan ada dugaan juga bahwa penculikan ini didasari oleh unsur pribadi, yaitu asmara. Soalnya SLW waktu itu dia disuruh memilih antara pria A dan B. Pada saat itu SLW cuma diam, tapi si pria A menyimpulkan bahwa si SLW ini memilih sampai sehingga dia juga mengancam SLW. Kemudian pada Jumat 31 Maret korban didatangi 3 orang pria tak dikenal yang langsung menculiknya. Aksi penculikan ini membuat sekujur badan SLW mengalami lebam di bagian tangan dan punggung. Akibatnya dia juga harus dilarikan ke Rumah Sakit Aulia Menes hingga dirawat selama 3 malam 2 hari. Menurut keterangan Bapak korban Acep Supriyatna bahwa SLW saat ini masih sering menangis ketika dia sendiri. Wanita semester 4 di Fakultas Hukum Syariah ini juga mengaku trauma atas insiden yang dialaminya. Dia meminta pihak kepolisian untuk segera menangkap terduga pelaku untuk mendapat keadilan. Ya, cukup sekian dari saya, rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Engkos Kosasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Heboh diduga pelaku pencurian tewas di amuk massa. Diketahui pelaku bernama Anton berusia sekitar 40 tahun. Beberapa tahun lalu pelaku sempat tinggal di Desa Tambah Asri, Kecamatan Tugu Mulyo, tepatnya di Dusun 1. Hanya saja untuk saat ini tidak diketahui tempat tinggal pelaku. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Pos, Eko Mustiawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Eko. Baik rekan Mei, bahwasanya benar kemarin Selasa tepatnya 4 April 2023 telah terjadi aksi pengeroyokan atau aksi main hakim sendiri yang dilakukan oleh sejumlah warga di Desa Ki1 Tambah Asri, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musirawas terhadap seorang terduga pelaku pencurian yang tertangkap tangan oleh warga. Di mana kejadian tersebut bermula saat salah satu warga yang mempergoki aksi pencurian yang dilakukan oleh terduga pelaku yang bernama Anton berusia 40 tahun. Nah, saat pertama itu kejadian pukul 2 pagi yang dipergoki oleh istri pemilik rumah, kemudian pelaku ini mencoba melarikan diri. Namun ketika pukul 3 pagi masih hari yang sama,
ada satu warga lagi yang mengaku mempergoki aksi pelaku atau aksi percobaan pencurian di dalam rumah hingga akhirnya dikejar oleh warga. Nah, teriakan dari istri pemilik rumah ini didengar oleh warga yang sedang melakukan berjaga malam yang tak jauh dari lokasi rumah korban, hingga akhirnya teriakan tersebut didengar dan warga langsung mencoba mengejar dengan mengepung beberapa arah pelarian dari terduga pelaku, hingga akhirnya pelaku ini berhasil diamankan oleh warga di kebun jati milik salah satu warga di Dusun 5. Namun setelah terduga pelaku ini ditangkap oleh massa, kemudian perangkat desa mencoba melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian baik dari Polsek maupun Polres Musirawas. Namun pada saat perangkat desa itu sampai ke lokasi atau ke tempat di mana pelaku diamankan, namun sekitar pukul 3 atau pukul 3.30 pagi pelaku sudah terkapar di jalan raya, tepatnya di depan pos ronda atau di depan kantor desa Q1 Tambah Asri. Nah, kemudian berselang lama petugas dari Polsek Reskrim Polres Musirawas tiba di lokasi sudah mendapati terduga pelaku terkapar di jalan, hingga akhirnya kemudian petugas kepolisian mencoba membawa terduga pelaku yang sudah berlumuran darah ke Rumah Sakit Muara Bliti untuk mendapatkan perawatan. Namun pada saat tiba di Rumah Sakit Muara Bliti, terduga pelaku ini sudah dinyatakan meninggal. Dari hasil keterangan dari petugas dari Rumah Sakit Muara Bliti, terdapat beberapa luka di badan terduga pelaku, yakni beberapa luka terbuka di bagian kepala, kemudian luka di bagian tangan kanan, dan kedua kaki yang patah. Setelah itu sekitar pukul 7 pagi, terduga pelaku yang sudah meninggal di Rumah Sakit Muara Bliti itu dijemput oleh pihak keluarga. Namun hingga saat ini tempat tinggal atau identitas lengkap dari terduga pelaku Anton ini belum diketahui. Namun berdasarkan keterangan dari Kasat Reskrim Polres Musirawas AKP Muhammad Indra Pameswara, pihaknya juga belum mengetahui secara pasti kronologis lengkap. Namun karena pada saat tiba di lokasi, terduga pelaku ini sudah terkapar di jalan, hingga akhirnya dibawa ke Rumah Sakit Muara Bliti. Nah, untuk sejauh ini perkembangan dari kasus main hakim sendiri yang dilakukan oleh sejumlah warga di Desa Tambah Asri, Kecamatan Tugu Mulyo ini, penyelidikannya dihentikan oleh tim Satreskrim Polres Musirawas karena memang terduga pelaku sudah meninggal dunia. Di mana berdasarkan keterangan dari Sekretaris Desa Tambah Asri Suyono, diketahui bahwasannya warga sudah kesal dengan aksi pencurian yang kerap terjadi di wilayah desanya. Bahkan dalam 6 bulan terakhir sudah 16 unit motor yang hilang di gondol maling, sehingga dengan tertangkapnya salah satu terduga pelaku pencurian ini menjadi pelampiasan bagi warga. Baik, demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Eko atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Puluhan pendemo dari pegiat LSM Saroja membakar dupa dan membawa penari barongan saat menggelar aksi di depan kantor Pengadilan Negeri Kota Kediri pada Rabu 5 April. Dupa dibakar tepat di pagar pintu masuk PN Kota Kediri. Sejumlah penari barongan juga beraksi menari sehingga menarik perhatian masyarakat yang melewati jalan tersebut. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lembaga peradilan yang telah memutuskan perkara namun tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim Timur, Didi Mashudi, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Didi. Terima kasih Saudara Mei. Kemarin di Kediri memang berlangsung unjuk rasa yang digelar pegiat masyarakat dari LSM Saroja, dan salah satu tuntutan mereka itu mengkritisi
perkara dari Nyonya Endang. Ini salah satu yang diduga warga Kediri yang diduga menjadi korban mafia peradilan. Ceritanya begini, jadi Nyonya Endang ini memiliki tanah dan rumah yang ada di kota Kediri, tapi kemudian karena persengketaan keluarga, nah yang bersangkutan ini mendapat gugatan dari keluarganya. Selanjutnya setelah persidangan mulai dari Pengadilan Negeri Kota Kediri, kemudian banding dan sampai akhirnya kasasi di Mahkamah Agung, Nyonya Endang dikalahkan. Tapi yang menarik dari salah satu putusan ini, jadi pihak penggugat ini menggugat tanah dan rumah seluas 722 meter persegi. Nah, namun anehnya dalam putusan pengadilan yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung, luasnya menjadi bertambah dari semula 722 meter persegi menjadi 772 meter persegi, sehingga ada kelebihan sekitar 50 meter persegi. Nah, inilah yang dikritisi oleh pegiat LSM Saroja yang mempertanyakan kepada pihak Pengadilan Negeri Kota Kediri. Nah, kemarin pihak pendemo sudah dalam aksinya ditemui oleh Humas Pengadilan Negeri Kota Kediri, yakni ditemui oleh Budi Haryanto. Nah, dalam penjelasannya, Budi Haryanto hanya menyampaikan bahwa mereka hanya melaksanakan putusan dari Mahkamah Agung berkaitan dengan kelebihan tanah yang digugat hingga putusannya yang melebihi sekitar 50 meter persegi itu diterima dari Mahkamah Agung. Demikian rekan Mei. Baik, terima kasih rekan Didi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Korlap Aksi LSM Saroja serta Humas PN Kota Kediri. Berikut tayangannya untuk Anda. Itu sudah menjadi putusan hukum yang sudah mengikat, apalagi itu dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Tetapi kami hari ini datang ingin bertanya pada ketua pengadilan ini. Dengan adanya kasus hukum yang menimpa Bu Endang, gugatan perdata yang dalam tanda kutip, dugaan kami putusan ngawur, ya, bagaimana mungkin berdasarkan keterangan Bu Endang melalui kuasa hukumnya, itu penggugat hanya menggugat objek seluas 722, ya Bu Endang ya. Tetapi putusan pengadilan memutuskan 772. Nah, yang 50 meter ini mana? Ini kan kasusnya sama dengan ucapan Gus Nur yang akhirnya masuk penjara. Dia mengatakan surat Al-Araf ayat sekian, 100 sekian, padahal jumlah surat Al-Araf sekian. Ini kan kacau. Tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, penjelasan bersifat yang komprehensif tentu kepada para pihak. Kepada yang bukan pihak, maka sebagaimana keterbukaan informasi, kita persilakan dulu yang meminta informasi datang ke kantor. Oh, ada PTSP di depan, pasti begitu ada laporan dan kita pihak masyarakat atau LSM atau pengguna apapun lainnya, termasuk kejaksaan, begitu ya, pihak lembaga negara bersurat di PTSP. Kenapa nggak dijelaskan di surat balasan itu? Kan dijelaskan. Ada. Coba dibaca. Sehubungan dengan Ditres Narkoba Polda Kalteng memusnahkan barang bukti narkotika sabu seberat 528,6 gram dengan dicampur cairan pembersih lantai hasil pengungkapan kasus Februari hingga Maret 2023. Berlokasi di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Rabu 5 April. Pihak Kejaksaan Negeri Palangkaraya menetapkan bahwa sebagian barang bukti yang disita sebagian dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul bahwa Ditres Narkoba Polda Kalteng telah memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 528,6 gram dengan cara dicampur dengan cairan pembersih. Ini merupakan hasil dari pengungkapan kasus pada Februari hingga Maret 2023. Dan dalam pemusnahan tersebut, yang mana ini merupakan barang bukti yang berhasil didapat dari dua tempat, yaitu Gunung Mas dan juga Kota Palangkaraya. Selain itu, dalam proses penyidikan telah mendapatkan surat ketetapan status sitaan dari Kejaksaan Negeri setempat.
Nah, pihak Kejaksaan Negeri Palangkaraya menetapkan bahwa sebagian barang bukti yang disita, sebagian dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium. Kemudian sebagian lagi diperuntukkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan sebagian lagi untuk dimusnahkan. Jadi jumlah barang bukti yang yang dimusnahkan ini dari 7 kasus dengan 8 orang tersangka dengan total jumlah barang bukti sebanyak 528,6 gram sabu. Dan adapun dari 7 kasus tersebut, pengungkapan dari 2 wilayah yang terjadi di wilayah Kota Palangkaraya yang pertama sebanyak 5 kasus dengan 6 tersangka dan barang bukti sabu sebanyak 53,28 gram. Kemudian pada wilayah Kabupaten Gunung Mas sebanyak 2 kasus dengan 2 tersangka dan barang bukti sebanyak 474,78 gram. Pengungkapan kasus di wilayah Gunung Mas ini dilakukan oleh tim Ditres Narkoba Polda Kalteng yang dipimpin oleh Dir Res Narkoba Polda Kalteng yaitu Kombes Pol Nono Wardoyo yang mana dilakukan di kawasan pertambangan dan perkebunan. Jadi pengungkapan di Gunung Mas ini merupakan hasil pengungkapan dari pengedar yang hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu kepada para penambang. Dan ini memungkinkan bahwa kawasan pertambangan menjadi lokasi baru para pengedar dalam menyebarluaskan ataupun melakukan transaksi gelap narkotika jenis sabu. Dan yang saat dilakukan proses pemusnahan ini sebelumnya dilakukan pengecekan juga oleh Balai BPOM yang mana menggunakan alat pengecekan metamfetamin yang mana saat dilakukan pengecekan itu berubah warna menjadi warna ungu yang artinya mengandung metamfetamin ataupun sabu. Selain itu barang bukti sabu yang berhasil diungkap ataupun disita oleh pihak kepolisian ini dimasukkan dalam toples yang diisi dengan air panas dan dicampur dengan cairan pembersih lantai. Dan barang bukti dicampur lalu diaduk dan dibuang oleh petugas Ditres Narkoba Polda Kalteng. Dari jumlah barang bukti yang berhasil dimusnahkan seberat 528,6 gram sabu, maka dari pihak kepolisian ini berhasil menyelamatkan masyarakat Kalteng sebanyak 10.560 jiwa dengan asumsi 1 gram sabu dibagi menjadi 10 paket hemat dan 1 paket dapat dipakai ataupun digunakan oleh 2 orang. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Panggan atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Ditres Narkoba Polda Kalteng. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari hasil yang dari kami musnahkan, yang besar itu di Gunung Mas itu diajarkan di wilayah kawasan tambang. Jadi mereka rekan tambang ini mungkin saja di satu sisi masyarakat ini kan memanfaatkan momen ini mungkin mencari untuk THR dan sebagainya. Jadi tapi malah disalahgunakan juga dengan menggunakan narkoba jenis sabu ini. Tiba-tiba yang dimuntahan tadi dari wilayah itu? Ya, ini ada yang dari ada dari dua wilayah ya, tetap yang menjadi wilayah pemasok ke Kalimantan Tengah di Palangkaraya di Kalimantan Tengah ini itu dari Pontianak dan dari Banjarmasin. Ini sama. Ini dua-duanya kita ungkap. Yang dari Banjarmasin, yang dari Pontianak itu malah kan itu dia residivis. Satu kali sudah masuk tahun 2015, 2016, kemudian yang dari Banjarmasin. Jadi ya dari yang kita ungkap hari ini, yang kita pemusnahan hari ini itu ada satu yang residivis. Ada pelibatan oknum. Sementara ini belum ada. Akibat intensitas hujan tinggi beberapa bulan terakhir, ruas jalan Margasari Balimau di Desa Masta, Kecamatan Bakarangan, Kabupaten Tapin masih terendam. Kondisi jalan setidaknya ada di 4 titik dengan kedalaman berkisar 10 hingga 20 cm. Kondisi ini sedikit menyulitkan kendaraan yang melintas, terlebih lagi bagi roda 4 karena rentan menjadi pemicu kemogokan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Pos M. Tabri yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tabri. Ya baiklah Tribuners, dapat dilaporkan bahwasanya untuk di kawasan Kabupaten Tapin, tepatnya di Desa Masta, Kecamatan Bakarangan, di Jalan Margasari Balimau. Saat ini kondisi air akibat dari intensitas hujan yang tinggi beberapa bulan yang lalu masih dirasakan masyarakat di sana. Setidaknya ada 4 titik
ruas jalan yang masih terendam air. Hingga kondisinya ini menyulitkan pengendara yang menggunakan jalur alternatif ini menuju ke sejumlah kabupaten atau kawasan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dari pantauan di lokasi, kawasan ini memang terbilang lahan rawa, yang mana ketika intensitas hujan tinggi di kawasan hulu, bagian hilir ini merupakan jadi penampungan air. Jadi sejumlah badan jalan yang memang kondisinya rendah, maka terendam karena sejajar dengan debit air yang sudah meninggi. Memaksimalkan alur lalu lintas yang ada di sana, sejumlah warga juga turun ke jalan untuk memandu pengendara baik itu roda 2 maupun roda 4 agar tidak terperosok ke lubang atau lubang jalan yang rusak. Karena di sejumlah ini beberapa titik jalan gara-gara terendam air, tergerus arus sehingga kerusakan banyak terjadi. Namun kabar terbaru yang kita dapatkan juga dari sejumlah titik yang mengalami kerusakan ini sudah mendapatkan penanganan dari Balai Jalan Provinsi Kalsel. Sebagaimana diketahui saat ini bulan Ramadan memasuki momen akhir, maka arus mudik atau jalur yang ada ini sangat diperlukan masyarakat untuk kenyamanannya melintas. Demikian mungkin yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Tapin, Mei. Baik, terima kasih rekan Tabri atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan warga Desa Masta. Berikut tayangannya untuk Anda. Dalamnya sekitar 2 bulan di sini, diberi orang Batu 2 kali, memberi ke sini sudah habis terus. Jadi ini bukan pian sukarela marah kan orang aja lah. Sukarela berapa orang memberi? Ya kada-kada aja lah. Kada-kada. Ada apa-apa. Ada apa-apa kami rela aja kayak itu marahkan. Jadi biasa dia mogok di sini aja. Rancak. Rancak namugok sini sudah ada nata kasak dan ada nang hendak tak bumpang sini tak balik ada juga. Malam rame juga tetap aja. Rame juga motor malam. Pelanggar lalu lintas di kota Surabaya terbilang cukup banyak. Terbukti ketika Satlantas Polrestabes Surabaya menggelar razia pada akhir pekan lalu, ada 100 sepeda motor knalpot brong tertangkap. Dari ratusan kendaraan itu, 47 sepeda motor dalam kondisi tidak standar. Pemilik kendaraan beserta para orang tuanya akhirnya dipanggil di Satpas Kolombo pada Rabu 5 April. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jatim, Tony Hermawan, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Tony. Ya, baik. Selamat siang rekan Mei. Benar memang bahwasanya kepatuhan pengendara lalu lintas di Surabaya belum bisa dikatakan baik ya. Banyak sekali anak-anak muda atau pelanggar lalu lintas yang sengaja merubah keadaan sepeda motornya, mulai dari yang paling banyak adalah knalpot. Banyak knalpot dari sepeda motor itu diubah menjadi knalpot brong, dan ada beberapa sepeda motor yang ditambahkan dengan piranti tambahan sehingga kecepatan sepeda motor itu melebihi kecepatan maksimal dari standar sepeda motor itu. Ada kejadian yang cukup miris akhir pekan lalu di salah satu jalan protokol di Surabaya, tepatnya di Jalan Ahmad Yani, depan kantor Polda Jatim. Ada suatu kejadian di mana anak usia 19 tahun jatuh mengalami kecelakaan tunggal akibat kebut-kebutan di jalan. Waktu itu anak 19 tahun itu meninggal karena ngebut di jalan, kemudian menabrak bumper belakang dari sebuah truk. Ini adalah potret dari pengguna jalan di kota Surabaya. Adanya fenomena itu, polisi akhirnya mencoba siasat bagaimana cara menyadarkan agar supaya pengendara lalu lintas di Surabaya ini jauh lebih tertib. Kemarin para pelanggar lalu lintas yang terjaring razia dikumpulkan di Satpas Kolombo. Di situ Satlantas Polrestabes Surabaya memberikan semacam hipnoterapi bagi pelanggar lalu lintas. Jadi pelanggar lalu lintas ini diajak atau diberi sugesti agar mematuhi peraturan lalu lintas. Jadi begini cara kerjanya, semisal pengguna lalu lintas ini sering memakai
sepeda motornya knalpot brong. Dia akan diberi sugesti bahwasanya knalpot brong ini sangat risih, sangat mengganggu. Nah, seperti itu. Ini cukup efektif. Ada salah seorang maksud saya pengendara sepeda motor dari knalpot brong kemarin mengikuti hipnoterapi ini. Selesai dari mengikuti hipnoterapi tersebut, dia seakan-akan risih dengan adanya knalpot brong. Dia merasa knalpot brong ini mengganggu dan itu cukup norak kalau digunakan di Kota Surabaya. Saya juga sudah konfirmasi dengan Kasat Lantas Polres Surabaya. Tujuan dari hipnoterapi ini adalah untuk tujuan menertibkan pelanggar-pelanggar lalu lintas di Kota Surabaya. Tujuannya supaya angka kecelakaan bisa diminimalisir. Begitu rekan Mai. Baik, terima kasih rekan Tony atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kasat Lantas Polrestabes Surabaya. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini kita melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan traffic hypnotherapy. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini, setelah kita melakukan penindakan dan mengamankan puluhan kendaraan bermotor tanpa dilengkapi surat-surat dan menggunakan knalpot brong dan diduga akan melaksanakan aksi balap liar, dan juga mereka sebagian besar dikendari oleh para pelajar dan masih berstatus sebagian di antara tidak memiliki SIM. Hari ini kita undang semuanya, ya, mereka semua beserta orang tua untuk bisa melihat kembali sepeda motornya yang sudah kami sita. Kita berikan kesempatan untuk mengganti knalpotnya dengan knalpot standar. Nah, sebelum itu kita lakukan traffic hipnoterapi. Kita hadirkan Pak Alvin ini sebagai tenaga ahli hipnoterapi dari Jakarta yang sudah memberikan beberapa pelatihan kepada anggota kita internal, anggota di lapangan, dan saat ini bisa mempraktekkan langsung, ya, bagaimana menanamkan sugesti ketertiban dan keselamatan sebagai Warga desa Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo geger. Pasalnya ditemukan ular piton sepanjang 4 meter saat panen. Salah seorang petugas pemadam kebakaran Kabupaten Ponorogo, Sudarsono, menjelaskan awalnya warga setempat melakukan panen dari pagi hari. Belum selesai panen, beberapa warga menemukan ular piton sepanjang 4 meter hingga akhirnya aktivitas memanen dihentikan. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Mataraman, Pramita Kusumaningrum, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pramita. Baik, selamat siang rekan Mai. Di sini saya ingin melaporkan tentang penemuan ular piton sepanjang 4 meter di desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Jadi ceritanya warga desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo saat itu sedang melakukan panen padi di sawah di desa itu mulai pagi hingga sore hari. Tapi menjelang sore hari, petani setempat menemukan ular piton sepanjang 4 meter. Sontak petani yang ada di lokasi kaget dan berhenti untuk memanen padi. Mereka menelepon petugas pemadam kebakaran yang bernama Sudarsono, kemudian diteruskan oleh Sudarsono kepada tim pemadam kebakaran. Kemudian tim pemadam kebakaran menuju ke lokasi. Saat itu dari keterangan Sudarsono sebenarnya untuk evakuasi sendiri hanya berlangsung selama 10 menit. Tetapi untuk perjalanan yang cukup jauh dari kantor pemadam kebakaran ke lokasi. Dari keterangan Sudarsono bahwa ular piton itu sebenarnya tidak berbahaya, tidak berbisa, tetapi jika melilit warga juga membahayakan atau bisa menyangkut, itu bisa menyebabkan kulitnya, jika menggigit bisa menyebabkan kulit yang digigit itu terluka lebar. Seperti itu rekannya. Kemudian berdasarkan hasil wawancara, Sudarsono juga mengatakan bahwa ular yang ditemukan atau yang ditangkap dievakuasi di desa Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo sedikit dalam tanda kutip aneh, karena tidak biasanya ular piton hanya dengan panjang 4 meter. Biasanya panjangnya itu
antara 5 meter, tetapi dari si ular piton yang dievakuasi cukup lebar atau cukup besar. Setelah itu ular piton di uji penelitian ternyata juga tidak makan apapun. Kemudian oleh pemadam kebakaran, ular piton dievakuasi dan dibuang ke hutan atau alas sukun yang jauh dari pemukiman warga. Seperti itu rekan lain. Baik, terima kasih rekan Pramita atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias mengungkapkan kronologi penemuan bayi masih hidup di teras madrasah hingga menggegerkan warga Ujung Timur Madura. Bayi berjenis kelamin perempuan itu ditemukan berawal pada hari Senin 3 April malam. Arah suara tangisan bayi itu ternyata dari arah timur, yakni dari rumah yang mana jarak rumah dengan madrasah sekitar 30 meter. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Madura Ali Syahbana yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ali. Baik, rekan Mei dari Sumeneb melaporkan bahwa pada hari Senin 3 April 2023 pada sekitar pukul 21.46 waktu Indonesia bagian Barat kembali digegerkan penemuan bayi berjenis kelamin perempuan yang mana kondisinya masih hidup, tepatnya di Desa Padengteng, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumeneb. Kronologi penemuan bayi tersebut berawal pada Ketua Yayasan atas nama Kiai Hafid ya, Kiai Hafid Bahar, Ketua Yayasan Madrasah Diaur Rahman di Desa Padengteng, Kecamatan Pasongsongan pada hari Senin atau malam Selasa pada waktu itu awal-awalnya mendengar suara tangisan bayi dari arah timur ya, atau tepatnya di depan madrasah di terasnya itu ada suara tangisan bayi. Kemudian Kiai Hafid Bahar ini menyampaikan kepada istrinya, kepada Nyai Lutfiah, dan ternyata setelah dicari arah suara bayi tersebut benar ditemukan bayi berjenis kelamin perempuan dengan berat 2,7 kg dan panjang bayi tersebut 48 cm pada waktu itu. Dan langsung Nyai Lutfiah meminta kepada warga setempat Haji Ama, di mana Haji Ama ini bagian perdukunan bayi untuk dirawat dan dimandikan dan seterusnya. Selanjutnya keesokan harinya tim dari Polsek Pasongsongan Polres Sumeneb mendengar informasi tersebut langsung datang ke lokasi dan mengecek langsung bayi tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Kasih Humas Polres Sumeneb AKP Widiarti Sutioning Tias bahwa membenarkan bayi tersebut pada malam hari sekitar pukul 21.48 waktu Indonesia bagian Barat ditemukan oleh Ketua Yayasan Diaur Rahman oleh Kiai Hafid Bahar pada malam hari pada waktu itu, dan setelah itu langsung di saat ini posisi bayi tersebut dibawa ke UPT Puskesmas Pasongsongan. Selanjutnya, seperti yang disampaikan oleh AKBP Widiarti Sutioning Tias bahwa sampai detik ini siapakah pelaku pembuang bayi tersebut di Kecamatan Pasongsongan ini, di wilayah hukum Kecamatan Pasongsongan masih dilakukan penyelidikan. Hingga detik ini belum ditemukan pelaku pembuang bayi tersebut, Mei. Dari Sumeneb melaporkan, Mei. Baik, terima kasih rekan Ali atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Pendaftaran calon anggota Polri gelombang 11 tahun anggaran 2023 dibuka secara serentak termasuk di Polres Tanah Toraja. Polri membuka penerimaan calon taruna dan taruni Akpol, Bintara, serta Tamtama Polri. Pendaftaran calon anggota Polri tersebut berlangsung selama 11 hari dari 4 hingga 14 April 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Toraja Muhammad Rifki yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Mei dan Tribuners, pendaftaran Polri tahun
anggaran 2023 gelombang kedua kembali dibuka untuk Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama termasuk di Polres Tanah Toraja. Pendaftaran ini dibuka secara online sejak Selasa kemarin hingga Jumat 14 April 2023. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh pejabat sementara Kasubsi PIDM Si-Humas Polres Tanah Toraja, Bribka Agus Mualim saat ditemui di Mapolres Tanah Toraja, Jalan Bayangkara nomor 1 Makale, Rabu 5 April 2023. Baik Mei dan Tribuners, bagi peserta calon taruna yang berminat untuk mendaftarkan diri mereka dapat langsung mengunjungi website Polri di penerimaan polri.go.id. Bribka Agus Mualim mengatakan pendaftaran Polri ini juga dibuka secara offline di Polres Tanah Toraja. Untuk pendaftaran secara offline sendiri dapat langsung mengunjungi Polres Tanah Toraja di Jalan Bayangkara nomor 1 dengan jam layanan mulai pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Tengah. Mei dan Tribuners, di hari kedua pendaftaran Polri secara langsung di Polres Tanah Toraja, terhitung sebanyak 17 peserta calon taruna sudah mendaftarkan diri mereka secara langsung di Polres Tanah Toraja. Adapun Bribka Agus Mualim berpesan kepada seluruh peserta calon taruna untuk mempersiapkan fisik dan mental mereka. Pendaftaran Polri ini tidak dipungut biaya apapun atau gratis. Para peserta calon taruna diharapkan untuk percaya diri dan mengandalkan kemampuan dari diri masing-masing. Adapun syarat umum untuk mendaftar Polri yakni pertama itu umur dari 16 hingga 21 tahun, kemudian tinggi badan untuk pria itu 165 cm, kemudian tinggi badan untuk wanita itu 163 cm, lalu berdomisili di wilayah Polda berdomisili di wilayah Polda tempat mendaftar dan dibuktikan dengan lampiran kartu keluarga dan KTP. Lebih lanjutnya terkait syarat khusus pendaftaran Polri untuk Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama Tribuners dapat langsung mengunjungi penerimaan polri.go.id di website penerimaan.polri.go.id. Baik, demikian Mei. Ya baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan PS Kasubsi PIDM Si-Humas Polres Tanah Toraja. Berikut tayangannya untuk Anda. Kami informasikan bahwa sejak kemarin hari Selasa tanggal 4 April 2023 telah dibuka pendaftaran penerimaan Polri, Taruna Akpol, dan Bintara Polri. Nah, pendaftaran ini dibuka secara online hingga tanggal 14 April 2023. Nah, buat kalian mungkin yang ingin bergabung menjadi anggota Polri, nah kami sampaikan bahwa silakan buka websitenya dengan cara mengetik penerimaan.polri.go.id. Saya ulang, penerimaan.go.polri.id. Nah, di situ ketika diklik akan muncul gambarannya seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Nah, sahabat Tribuners bisa lihat. Bisa dilihat ya. Dia akan muncul seperti ini. Nah, nanti di situ ada petunjuk dan akan muncul
Menjelang puncak Semana Santa pada Jumat 7 April, ritual Muda Tuan atau buka pintu kapela atau gereja Tuan Ma dilaksanakan. Peti kemas selama setahun tertutup kini dibuka oleh petugas konferia. Arca Mater Dolorosa dibersihkan dan dimandikan, kemudian dilengkapi dengan busana perkabungan sehelai mantel yang berwarna hitam. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Pos Kupang, Arnold Welianto, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Arnold. Ya, baik B dan juga Tribuners dimanapun berada, dapat saya laporkan dari Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, di mana saat ini sedang berlangsung ritual atau tradisi Semana Santa yang sudah mandek 3 tahun karena pandemi COVID-19, dan kali ini sudah berlangsung pada tahun 2023 ini. Dan puncaknya adalah besok pada Jumat Agung. Dan dari data yang kami himpun terdapat 7.000 peziarah dari berbagai daerah yang mendaftar via online, dan sebanyak 2.000 lebih sudah melakukan check-in. Dan hari ini sudah mulai dari kemarin Rabu sudah mulai dengan tradisi Rabu Trewa, dan juga hari ini peziarah mulai berdatangan di Kapela Tuan Ma untuk mengikuti serangkaian ritual Semana Santa. Pantauan kami, warga dan juga umat dan peziarah antusias mengikuti prosesi Semana Santa pada tahun 2023 ini. Demikian, baik. Baik, terima kasih rekan Arnold atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terdakwa tindak pidana pornografi berinisial FVA, 29 tahun asal Lawang, Kabupaten Malang, telah diserahkan ke pihak penyidik kepolisian Polres Batu kepada JPU Kejaksaan Negeri Batu. FVA terlibat dalam kasus pornografi, yakni berawal dari adanya pesta gay di salah satu villa di Kota Batu, di mana acara tersebut pesertanya melakukan foto-foto dan membuat video tanpa busana yang kemudian oleh FVA disebar melalui akun Twitter dan grup Telegram dengan cara berbayar. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya Malang, Dia Ayu, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Dia Ayu. Selamat siang Tribuners dan juga Mei di studio. Beberapa waktu lalu Polres Batu mengamankan terdakwa tindak pidana fotografi berinisial FVA, 29 tahun, pemuda asal Lawang, Kabupaten Malang. Saat ini FVA terdakwa sudah diserahkan dari penyidik Polres Batu kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu. FVA terlibat dalam kasus fotografi, yakni awalnya dari terdakwa ini menggelar pesta G di salah satu villa di Kota Batu. Saat itu dia mengaku menggelar pesta G ini sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 2021 dan 2022 lalu. Saat acara pesta G itu pesertanya melakukan foto-foto dan membuat video bugil atau tanpa busana ya. Lalu kemudian terdakwa ini menyebar foto-foto dan video bugil itu melalui akun Twitter dan grup Telegram yang ia buat. Dia merupakan admin dari grup Twitter itu dan grup Telegram. Kemudian foto serta video porno itu diunggah di sana. Dalam menjalankan aksinya, terdakwa ini mematok harga 150.000 per minggu kepada orang yang ingin masuk dan bergabung di grup Telegram itu. Sebelumnya polisi menangkap bukan lantaran terdakwa ini menggelar pesta G,
Namun ia ditangkap karena menyebar foto-foto telanjang peserta di pesta G itu. Jadi saat ini terdakwa terbukti melanggar pasal pornografi dan juga UU ITE. Saat ini terdakwa ditahan di rutan Lembaga Pemasyarakatan kelas 1A, Lowok Waru, Malang selama 20 hari, terhitung mulai tanggal 4 April kemarin hingga 23 April sampai nanti berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Demikian Mei di studio. Baik, terima kasih rekan Dia Ayu atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur, Herman Amin, dipukuli oleh anak buahnya. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 5 April, sekira pukul 10 waktu Indonesia Tengah di kantor Dikbud Kolaka Timur. Pelaku penganiayaan tak lain anak buahnya yang menjabat Kepala Bidang atau Kabid Kebudayaan. Herman dipukuli oleh bawahannya itu hingga keluar darah di hidungnya. Ia mengatakan penyebab dirinya dipukul karena anak buahnya itu kesal tidak ditunjuk sebagai Kepala Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK di Dikbud Kolaka Timur. Padahal untuk penunjukan PPTK sudah menjadi kewenangan sebagai pejabat kepala dinas. Herman mengatakan karena dasar itu Kabid Kebudayaan itu marah hingga memukulnya. Apalagi saat itu menurut Herman dirinya sedang ada pertemuan dengan 30 orang pemangku adat di Kolaka Timur. Para pemangku adat itu datang bertemu dirinya dalam rangka silaturahmi dan menandatangani honor para pemangku adat. Herman menyayangkan cara anak buahnya itu karena membuat dirinya malu di hadapan para pemangku adat. Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur, Herman Amin dipukuli oleh anak buahnya. Kejadian tersebut diketahui dari video pertengkaran yang beredar di media sosial dengan durasi 2,25 detik pada Rabu 5 April. Dari video tersebut terlihat Kabid Dikbud yang mengenakan baju putih mengajak Kadis Herman Amin berduel di luar ruang. Herman tampak marah setelah dipukul oleh anak buahnya tersebut. Tampak sejumlah pegawai dan ASN melerai pertengkaran kedua pejabat tersebut. Kejadian ini juga dibenarkan Kabak Ops Polres Kolaka Timur Gusti Komang Sulastra. Gusti mengatakan belum mengetahui penyebab pasti Kadis Dikbud Koltim tersebut dipukul, namun masalah itu kini sudah ditangani secara internal di Pemda melalui Bupati Koltim. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang hari ini. Saya Meisada Sirait beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing.
Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam dan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah
pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang Halo, selamat siang Tribuners. Anda sedang menyaksikan Mata Lokal memilih 314 hari menuju pemilu 2024. Siang ini akan kami sajikan informasi teraktual 10 bulan menjelang pemilu yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Rima Anggi, kita jelang Mata Lokal memilih selengkapnya. Kita menuju berita pertama. Tribuners, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan akan membuka pintu jika Perindo ingin gabung ke dalam koalisi besar. Menurutnya Gerindra memiliki banyak kesamaan dengan Perindo. Demikian disampaikan Prabowo usai bertemu dengan Ketua Umum Perindo yakni Haritano Sudibyo di kawasan Jakarta Selatan pada Rabu 5 April. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Alvin Firmansyah, reporter dari Warta Kota. Silakan Alfian. Kerima, bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Ketua Partai Perindo beserta jajarannya, yaitu Haritano dari Ketua Perindo. Adapun pertemuan tersebut, Prabowo mengatakan bahwa Partai Gerindra sangat terbuka kepada Perindo jika ingin bergabung dengan koalisi besar. Dikarenakan alasannya bahwa Prabowo sendiri dengan Haritano sudah bersahabat lama dari sejak muda. Selain itu juga Ketua Umum dari Partai Gerindra Prabowo juga mempunyai visi misi yang sama dengan Partai Perindo. Nah, selain itu juga Prabowo juga mengatakan bahwa akan melakukan pertemuan selanjutnya untuk membahas tentang penjajakan politik ke depannya di pemilu 2024. Begitu, Riba. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Alfian. Selamat bertugas kembali. Pasca usai melaksanakan tugas sebagai Ketua PSSI, kini Muhammad Irawan atau Iwan Bule terjun ke dunia politik. Ia menyatakan bergabung dengan Partai Gerindra. Iwan mengaku sudah memiliki rencana bergabung dengan Partai Gerindra sejak lama. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Ahmad Ripai, reporter dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Rahmat. Baik, Rima, dapat saya sampaikan mengenai perjalanan karir politik yang dilakukan oleh Muhammad Irawan ataupun Iwan Bule ini sempat melakukan kunjungan sekaligus buka bersama di DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini tentu mendapat sambutan dari seluruh kader dan pengurus serta anggota DPRD Kabupaten Kuningan dari fraksi Gerindra. Juga kemudian sambutan hangat pun dilakukan dengan kehadiran pengusaha ternama di Kabupaten Kuningan yaitu Haji Rahmat Ardian yang juga kenalan dekat dengan Iwan Bule sendiri. Dalam kegiatan kunjungan Iwan Bule di Kabupaten Kuningan tentu sekaligus sebagai napak tilas. Hal itu menyusul dengan daerah Kabupaten Kuningan merupakan tempat kelahiran Iwan Bule yang merasakan pertumbuhan hingga menjadi orang ternama di Indonesia ini, terutama usai menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat, Kapolda Polda Metro, serta terakhir jabatan usai pensiun itu masuk sebagai Ketua PSSI. Kemudian mengenai perjalanan karir politik, Iwan Bule ini tentu diajak Prabowo Subianto itu sejak 2013 lalu, namun posisi itu Iwan Bule belum memenuhi ataupun belum akhir jabatan sebagai anggota Polri. Demikian Rima yang dapat saya sampaikan.
Baik, Ahmad Rifai, selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Komjen Pol Purnawirawan Muhammad Irawan alias Iwan Bule dan pengusaha besar Kuningan yakni Rohmat Ardian. Berikut tayangannya untuk Anda. Pak, bisa dijelaskan Pak kunjungan dan silaturahmi bareng kader-kader Gerindra di Kuningan, Pak? Terima kasih. Hari ini saya melakukan silaturahmi ya. Kebetulan pada saat bulan Juli malam kita berkumpul bersama keluarga besar Gerindra Kuningan. Tentunya harapan kami kepada teman-teman para kader tetap berjuang untuk partainya sesuai dengan apa yang digariskan oleh Ketua Umum. Yang kedua tentunya kita meminta maksimal untuk Kuningan bisa menaikkan suara Gerindra di Kuningan secara khususnya, dan tentunya yang paling penting juga adalah bagaimana Gerindra Kuningan dengan seluruh network dan jaringannya bisa memenangkan Pak Prabowo untuk menjadi presiden. Untuk di Gerindra dapat berlabuh di Gerindra. Tentunya ini menjadi satu pemikiran yang mendalam, ya, pemikiran yang perlu saya istikharah ya, karena di sini juga hadir sahabat saya, guru saya Pak Iwan Bule yang insya Allah mau jadi gubernur. Ya, jadi itu aja dari saya. Tapi sinyalnya kan tadi dimudahkan. Berarti mendukung Pak Iwan Bule, Pak ya? Bul sendiri mendukung Pak Iwan Bule atau gimana? Nanti akan ke RI dulu bareng sama Kang gitu kan. Nanti ketika gubernur tinggal PAW aja gitu. Dan sinyalnya seperti itu. Ya, gimana, Pak? kita belum tahu semuanya ikuti takdir yang terbaik. Pasti Allah berikan yang terbaik. Ya. Yang penting hari ini Pasca Muldoko mengajukan PK ke Mahkamah Agung, pengurus DPC Partai Demokrat Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, menyatakan siap mendukung Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sebagai pimpinan Partai Demokrat yang sah. Dukungan itu dibuktikan dengan mengikuti instruksi dari pimpinan pusat. Mereka mengirim surat ke Pengadilan Negeri untuk meminta perlindungan hukum. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Firzi Nurdin, reporter dari Tribun Ternate. Silakan laporannya rekan Rizky. Oke, terima kasih rekan Rima, dapat kami laporkan di Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Morotai, bahwasanya kemarin pengurus Dewan Pimpinan Cabang DPC Partai Demokrat Kabupaten Pulau Morotai menyatakan sikap mendukung AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono sebagai pimpinan Demokrat yang sah, di mana mereka melakukan penggelaran konferensi pers kaitannya dengan apa yang kemudian dituntut oleh Muldoko CS sebagai versinya sebagai pimpinan Demokrat pusat. Nah, mereka diinstruksikan untuk memasukkan atau memasukkan surat permohonan perlindungan hukum di masing-masing wilayah sendiri. DPC Partai Demokrat Kabupaten pun memasukkan surat tersebut di Pengadilan Negeri Topelo pada Selasa tanggal 4 bulan 4 kemarin. Kaitannya dengan masalah peninjauan kembali putusan kasasi Mahkamah Agung MA, di mana Muldoko CS telah mengajukan peninjauan kembali PK atas putusan kasasi MA yang menolak pengurusan Partai Demokrat versi Muldoko CS, sehingga kemarin itu mereka menggelar konferensi pers di kantor, tepatnya di kantor DPC Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai. Ketua DPC dan pengurus Partai Demokrat Kabupaten Pulau Morotai sendiri menyampaikan bahwasanya jika CS Muldoko jika berkuasa pada Partai Demokrat, mereka akan mengundurkan diri secara massal. Itu ditegaskan dalam konferensi pers yang dilakukan pada Selasa kemarin. Mungkin itu dapat kami laporkan di Kabupaten Pulau Morotai. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Rizri. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Toraja Utara menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS Pemilu 2024 di Toraja Misiliana Hotel Kecamatan Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Rabu 5 April 2023.
Kegiatan ini dilandaskan oleh Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor Tahun 2022 tentang penyusunan daftar pemilihan dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Freddy Samuel, reporter dari Tribun Toraja. Silakan laporannya rekan Freddy. Ya, selamat siang Rima dan selamat siang Tribuners. Jadi pada hari Rabu kemarin KPU Toraja Utara telah mengadakan rapat rekapitulasi dan perhitungan daftar pemilih sementara atau DPS di Hotel Toraja Misliana, dan di dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari partai politik yang ada di Kabupaten Toraja Utara beserta segenap OKP dan juga pihak dari Disdukcapil Toraja Utara. Dan untuk hasil rekapitulasi sementara yang telah berhasil dihimpun oleh KPU Toraja Utara pada Rabu kemarin, yaitu dengan rincian hasil rekap dan penetapan DPS tersebut adalah total kelurahan atau desa sebanyak 151 desa dan jumlah TPS yaitu 748. Juga jumlah pemilih aktif itu ada 1.782.291 orang, dan juga pemilih baru yaitu 52.059 orang. Adapun jumlah pemilih tidak memenuhi syarat yaitu 51.669 orang, dan jumlah perbaikan data pemilih yaitu sebanyak 8.168 orang, serta jumlah potensial non-KTP elektronik yaitu sebanyak 4.971 orang. Jadi untuk data ini bisa saja berubah di kemudian hari, tapi berdasarkan hasil rapat pleno yaitu sebesar itu banyaknya. Kembalikan ke studio dan selamat sore. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Freddy. Selamat bertugas kembali. Bawaslu Kota Bekasi mendapati satu perumahan yang ada di Kota Bekasi belum tercoklit oleh petugas Pantarlih. Atas temuan itu, Bawaslu Kota Bekasi meminta KPU untuk melakukan coklit susulan. Hal ini disampaikan oleh Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Tommy Suswanto saat menghadiri rekapitulasi daftar pemilihan sementara atau DPS yang digelar oleh KPU Kota Bekasi pada Rabu 5 April lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Joko Supriyanto, reporter dari Tribun Bekasi. Silakan laporannya rekan Joko. Baik, terima kasih Rima dan Tribuners. Memang kemarin pada Rabu kemarin sendiri memang Bawaslu Kota Bekasi sempat menyampaikan ada satu perumahan di Kota Bekasi yang memang belum tercoklit. Hal itu disampaikan saat rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih sementara yang digelar kemarin. Dan dalam kesempatan tersebut memang penyampaian Bawaslu sendiri menyampaikan 3 rekomendasi, yaitu salah satunya terkait temuan yang disampaikan tadi, yaitu ada satu perumahan di Kota Bekasi yang belum tercoklit. Hal ini berimbas tentunya pada data pemilih sementara yang telah diplenokan kemarin, sehingga pada kesempatan tersebut Bawaslu Kota Bekasi meminta kepada KPU Kota Bekasi untuk segera melakukan coklit susulan atau pencocokan dan pemilihan susulan yang dilakukan oleh Pantarlih sendiri. Meskipun memang coklit sendiri sudah berakhir karena memang pelaksanaan coklit sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 12 Februari lalu hingga 12 Maret kemarin, sehingga dalam prosesnya sendiri memang sudah selesai. Namun meski begitu, Bawaslu Kota Bekasi meminta untuk KPU Kota Bekasi untuk segera menindaklanjuti terkait temuan tersebut. Selain itu juga Bawaslu Kota Bekasi juga menyampaikan kepada KPU untuk bisa mendata pemutakhiran pemilih sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan juga Bawaslu juga menyampaikan untuk bisa membuka transparan data dari data pemilih, sehingga Bawaslu Kota Bekasi sendiri juga ikut serta mengawasi secara langsung proses pemilihan tersebut.
Dan dalam kesempatan tersebut Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Smair ini juga menanggapi terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu, salah satunya terkait adanya satu perumahan di Kota Bekasi yang belum tercoklit, menyampaikan memang sejauh ini bahwa berdasarkan data potensial pemilih sendiri, Bawaslu sudah melakukan coklit data pendudukan di seluruh warga di Kota Bekasi. Namun ia sendiri juga tidak mengetahui kenapa masih ada satu perumahan yang belum tercoklit begitu. Dan ini masih ditelusuri secara mendetail oleh KPU Kota Bekasi untuk memastikan apakah memang satu perumahan ini merupakan warga Kota Bekasi ataukah memang warga yang memang bukan KTP atau sudah pindah ke menjadi luar kota luar warga Bekasi sendiri. Dan Bawaslu maksud saya Ketua KPU sendiri juga menyampaikan untuk dalam waktu dekat akan secara langsung meninjau perumahan tersebut didampingi oleh Bawaslu untuk segera menindaklanjuti temuan tersebut. Namun Ketua KPU menyampaikan bahwa kemungkinan belum bisa dilakukan coklit susulan karena memang harus memastikan secara mendetail apakah memang itu terjadi kesalahan dari Pantarli sendiri yang memang tidak mengunjungi lokasi atau perumahan tersebut untuk dilakukan pencocokan dan penelitian atau coklit. Begitu laporan dari Kota Bekasi, kembali ke Rima. Baik Joko, terima kasih atas laporan Anda. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kota Bekasi, Tommy Suswanto. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang jadi bahan tadi masukan ke KPU. Nah, tentu dalam proses pengawasan yang kita tuangkan dalam bentuk rekomendasi untuk dilakukan tindak lanjut oleh KPU Kota Bekasi, salah satunya dari hasil proses pengawasan pencoklitan oleh Pantarli sampai masuk ke tingkat PPS, sampai masuk ke tingkat PPK, dan hari ini diplenokan di KPU, kami merekomendasikan beberapa poin. Salah satunya ada beberapa KK di dalam satu klaster yang belum dilakukan pencoklitan agar dilakukan pencoklitan susulan. Terus yang kedua, kami meminta kepada KPU Kota Bekasi agar dalam proses pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan ketentuan dan prosedur perundang-undangan yang ada. Dan yang ketiga, kami juga meminta kepada KPU Kota Bekasi menginstruksikan kepada jajaran pelaksana baik itu PPK maupun PPS agar KPU Bangka telah menerima kira pemilu dalam acara seremonial serah terima kira pemilu tahun 2024 dengan mengusung tema pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Serah terima kirap ini diserahkan oleh KPU Bangka Selatan dan diterima langsung oleh Ketua KPU Batang Rusdi di halaman kantor KPU Batang Kobar Rabu 5 April lalu. Menurut Rusdi, kira pemilu ini merupakan seremoni yang dilakukan menjelang pemilihan umum. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan Arya Bima Mahendra, reporter dari Bangka Pos. Silakan laporannya rekan Arya Bima. Ya, baik, terima kasih rekan Rima dan pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Perlu saya sampaikan bahwa memang pada pagi kemarin, Rabu, tanggal 5 April 2023, bendera kirap pemilu yang awalnya berasal dari Bangka Selatan ini telah sampai ataupun telah singgah dan diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah, Bapak Rusdi, di mana diketahui pada acara tersebut digelar acara kirap pemilu dengan mengundang sejumlah unsur Forkopimda di Kabupaten Bangka Tengah, di mana kedepannya acara kirap pemilu ini sendiri akan dilakukan ataupun akan dimulai sejak hari kemarin sampai dengan hari tanggal 12 April 2023 mendatang. Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Rusdi mengatakan bahwa kirap pemilu ini merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati setahun menuju hari pemungutan suara pada pemilu 2024 mendatang. Menurutnya, hal tersebut telah menjadi program dari KPU RI ataupun KPU Pusat, yang mana bahwasanya setiap provinsi harus melaksanakan kirap pemilu, di mana tujuan diadakannya kirap pemilu ini sendiri adalah salah satu persiapan untuk meyakini pemilih bahwa dengan adanya kirap ini bisa memberikan informasi dan edukasi betapa pentingnya menggunakan hak pilih dalam pesta demokrasi 2024 mendatang. Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini
untuk proses tahapan-tahapan pemilu untuk 2024 mendatang, dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menyusun daftar pemilih sementara ataupun DPS, dan kemudian pada tanggal 24 April sampai 25 November mendatang ini akan dilanjutkan dengan proses tahapan pencalonan dari tanggal 24 April sampai tanggal 25 November mendatang. Kemudian lebih lanjut, Ketua KPU Kabupaten Bangka Tengah Rusdi juga menyebutkan bahwa di pemilu 2024 mendatang pihaknya menargetkan bahwa partisipasi pemilih ataupun partisipasi masyarakat dalam pemilu ataupun pesta demokrasi ini diperkirakan mencapai lebih dari 77,5% sesuai dengan yang diinstruksikan oleh KPU RI. Mungkin demikian yang bisa saya laporkan, rekan Rima, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Arya Bima. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan narasumber Ketua KPU Bangka Tengah, Rusdi. Berikut tayangannya untuk Anda. Kirap ya, Nah, sama-sama kita ketahui bahwa kegiatan kirap di Bangka Tengah ini bahwa memang Kabupaten Selatan telah menyerahkan ke Kabupaten Tengah, dan ini merupakan program pemerintah KPRI ya KPRI, bahwa kegiatan kirap ini harus dilaksanakan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia, yang bermula dari Provinsi Kepulauan Riau, berlanjut ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang sekarang tentu berada di Kabupaten Tengah, akan kami laksanakan selama tanggal 5 sampai tanggal 12 di seluruh kecamatan Kabupaten Bangka Tengah. Pemilihan tinggal 1 tahun lagi. Bagaimana persiapan dari KPU Bangka Tengah? Nah, kami tentu kegiatan kirap ini sangat mendukung bahwa salah satu persiapan Kabupaten Tengah untuk meyakinkan pemilih ya bahwa Komisi Pemilihan Umum Mamuju menetapkan 190.270 pemilih aktif dalam daftar pemilihan sementara pemilihan umum 2024. Meski begitu, terdapat 7.462 pemilih potensial non-KTPL terancam kehilangan hak pilihnya di pemilu 2024 mendatang. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mamuju Agung Patola menyebut ada beberapa faktor penyebab warga belum ber-KTPL. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami sudah terhubung langsung dengan rekan Zulhaji, reporter dari Tribun Sulbar. Silakan laporannya rekan Zulhaji. Ya, terima kasih Rima. Selamat siang Tribuners. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju menetapkan 190.270 pemilih aktif dalam daftar pemilih sementara pada pemilu 2024 mendatang. Meski begitu, terdapat sekitar 7.462 pemilih potensial non-KTPL terancam kehilangan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju Agung Patola menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi atau yang menyebabkan warga belum memiliki KTP elektronik. Salah satunya yakni setiap harinya penduduk akan memasuki usia 17 tahun, dan ada beberapa daerah ya tempat tinggal warga yang masih belum terjangkau oleh Disdukcapil Mamuju sehingga pendataan tidak dapat dilakukan. Meski begitu, Agung mengimbau kepada masyarakat yang sudah memasuki usia cukup 17 tahun agar segera melaporkan kepada Dinas Kependudukan Kabupaten Mamuju ataupun bagi masyarakat yang cukup jauh letak tempat tinggalnya agar dapat melakukan perekaman dan berkomunikasi ke pemerintah desa, kelurahan hingga kecamatan di sekitar lokasi tempat tinggalnya. Sementara itu, Tribuners diketahui data pemilih potensial non-KTPL tertinggi terdapat di Kecamatan Kalupko, yakni mencapai 1.661 jiwa. Disdukcapil Kabupaten Mamuju akan memprioritaskan pelajar sebagai mayoritas pemilih pemula yang seharusnya sudah memiliki KTPL. Terpisah untuk itu, jaminan hak pilih bagi pemilih potensial non-KTPL, dikatakan Ketua KPU Mamuju Hamdan Dangkang meminta Disdukcapil untuk segera memfasilitasi masyarakat sebelum tahapan daftar pemilih tetap.
soal potensi kehilangan hak pilih. Hal tersebut dikatakan dapat dihindari apabila berjalan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan dinas terkait. Baik, Rima, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Joaji. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Kepala Disduk Capil Mamuju, Agung Patola. Berikut tayangannya untuk Anda. Ya, jadi memang dapat kurang lebih dari itu suatu hal yang wajar karena perlu diketahui bahwa setiap harinya penduduk kita yang memasuki usia 17 tahun itu setiap hari ada. Kemudian juga ada beberapa masyarakat yang mungkin berdomisili di daerah yang cukup terisolir. Untuk itu melalui kesempatan ini kita menghimbau khususnya masyarakat kita yang sudah berusia 17 tahun untuk mendatangi kantor camat, apalagi seperti disampaikan tadi Kecamatan Kaluku cukup banyak ya. Padahal di Kecamatan Kaluku itu di kantor camatnya juga melayani yang namanya perekaman EKTPL. Sebelum memperoleh KTP elektronik itu harus melakukan perekaman. Tapi bisa dilakukan langsung di Kaluku di Pak sebelum sebenarnya perekaman KTP itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting hafal nomor NIK-nya, fotokopi kartu keluarga itu bisa dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Upaya lain Pak yang akan dilakukan selain himbauan ini? Upaya lain kita sudah melakukan jadwal jemput bola, kemudian sudah kami datangi lokasinya berdasarkan data yang kami punya data beberapa titik yang ditenggarai masih banyak yang belum melakukan perekaman KTP. Utamanya lokus kami itu sekolah-sekolah SLTA sederajat kami sudah datangi. Alhamdulillah. KPU Kabupaten Manokwari menetapkan daftar pemilih sementara sebanyak 135.300 orang untuk pemilu 2024. Ratusan ribu pemilih sementara ini tersebar di 9 distrik atau kecamatan di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Kepastian itu didapat melalui rapat pleno penetapan DPS di kantor KPU Manokwari, Jalan Merdeka, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat pada Rabu 5 April lalu. Untuk mengetahui informasi selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Marvin, reporter dari Tribun Papua Barat. Silakan laporannya rekan Marvin. Iya, baik rekan Rima dan juga Tribuners di mana saja Anda berada. Dapat saya laporkan langsung dari Manokwari, Papua Barat bahwa pada Kamis kemarin atau Rabu kemarin KPU Kabupaten Manokwari menggelar rapat penetapan daftar pemilih sementara yang berlangsung di kantor KPU Kabupaten Manokwari. Pada rapat tersebut ditetapkan jumlah daftar pemilih sementara yang ada di Kabupaten Manokwari sebanyak 135.300. Jumlah tersebut meliputi 9 distrik masyarakat yang ada di 9 distrik se-Kabupaten Manokwari dengan total 667 TPS yang tersebar di seluruh distrik. Pada kesempatan itu juga pihak KPU juga mendapatkan masukan dari para pemimpin partai politik yang juga dihadirkan pada rapat tersebut. Mereka meminta kejelasan terkait dengan adanya daftar pemilih dari para calon pemilih yang tidak tetap begitu. Karena jumlahnya cukup banyak di Kota Manokwari, jadi atensi tersebut disarankan kepada KPU untuk segera ditindaklanjuti setelah selesai pengumuman dari penetapan DPS ini. Dari sementara itu dari Ketua KPU sendiri menerima atau menyambut baik usulan dari para pimpinan partai politik, termasuk dengan para tamu undangan dari Kesbangpol dan juga kepolisian yang hadir. Ada juga dari Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari yang juga menyarankan hal yang sama kepada Ketua KPU Manokwari dan dirinya berjanji bahwa pihaknya akan menindaklanjuti segera untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam pendataan tersebut. Diketahui nanti tim masih akan terus melakukan pendataan lebih lanjut sesuai dengan tahapan atau proses yang berlaku hingga nanti ditetapkan pada seluruh masyarakat Manokwari akan
didaftar pada daftar pemilih tetap atau DPT di Kabupaten Manokwari. Demikian rekan Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Marvin. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah menghimpun wawancara dengan Ketua KPU Manokwari, Aplena Al Rumaiko. Berikut tayangannya untuk Anda. Daftar pemilih sesuai PKPU 7 tahun 2023 bahwa KPU Kabupaten setelah menerima data hasil pencoblosan dan juga hasil rekapitulasi dari tingkat kelurahan kampung dan juga sudah dilakukan dari tingkat distrik, maka tanggal 5 April 2023 sesuai dengan tahapan, maka KPU Kabupaten melaksanakan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara. Dan kegiatan tadi, dalam rapat pleno tadi kami mengundang partai politik peserta pemilu tahun 2024, 18 parpol, kemudian kami juga mengundang Bawaslu selaku rekan penyelenggara dan juga Kesbangpol yang hadir tadi dari Kabupaten Kesbangpol dan juga dari Polresta Manokwari. Ibu, mungkin terkait tadi hasil dari DPS sendiri, apakah nanti akan ada revisi atau bagaimana? Ya, jadi untuk hasil daftar pemilih sementara ini sendiri, proses pemutakhiran terus berjalan dan secara Bawaslu Garut menemukan seribuan anggota TNI Polri yang tercatat sebagai pemilih di pemilu 2024. Hal tersebut diketahui saat Bawaslu melakukan patroli pengawasan bersama Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisioner Divisi Pencegahan Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Bawaslu Garut yakni Lim Imron, mengatakan temuan tersebut kemungkinan diakibatkan oleh tidak tertulisnya status pekerjaan calon pemilih di Dinas Kependudukan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Sidhi Al-Ghifari, reporter dari Tribun Jabar. Silakan laporannya rekan Sidhi. Baik, Rima, selamat siang pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Ini Bawaslu dan pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Garut menemukan sekitar 1.000-an orang lebih data dari TNI Polri yang tercoplit atau yang terdata sebagai pemilih di tahun 2024 mendatang. Ini 1.000-an ini tersebar dari sejumlah kecamatan di 42 kecamatan di Kabupaten Garut, dan tentunya ini diakibatkan karena adanya pending data dari Dinas Baik, Rima. Silakan laporannya rekan Al-Ghifari. Oke, suara saya terdengar, Rima? Iya, silakan dengan laporan Anda. Oke, baik, Rima. Kemudian selain itu pihak Bawaslu dan kemudian KPU juga kemarin sudah melakukan pertemuan dan sudah mencoret dari ribuan anggota TNI Polri yang ternyata sebagai ini kemarin juga terakhir data semalam ada sekitar 160 orang anggota TNI Polri yang belum tercoret, dan hari ini dipastikan bahwa anggota TNI Polri tersebut bisa tercoret sehingga tidak masuk kepada data pemilih di tahun 2024 mendatang. Baik, Rima. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Sidhi Al-Ghifari. Selamat bertugas kembali. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menetapkan sebanyak 336.021 pemilih daftar pemilih sementara atau DPS untuk pemilihan pada 2024 mendatang. Hal ini disampaikan Muhtadin selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran pada rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pada pemilu 2024 tingkat Kabupaten Pangandaran 5 April lalu. Menurutnya DPS ini merupakan daftar pemilih yang bersifat sementara dan masih akan dilakukan perbaikan oleh KPU. Informasi selengkapnya Tribuners akan dilaporkan langsung dengan rekan Patna, reporter dari Tribun Priangan. Silakan laporannya rekan. Baik,
Rima dan Tribuners dimanapun berada, benar sekali bahwa pada hari kemarin, hari Rabu ya, tanggal 5 April 2023 telah dilakukan rapat pleno ya, penetapan daftar pemilih sementara atau DPS pada pemilu 2024 untuk di tingkat Kabupaten Pangandaran. Dan jumlah daftar pemilih sementara atau DPS yang ditetapkan yaitu sejumlah 336.021 pemilih yang saat ini sudah ditetapkan. Dan jumlah 336.021 pemilih tersebut merupakan hasil dari pencocokan dan penelitian atau coklit oleh Pantarlih pada tanggal 12 Februari sampai 14 Maret dan sudah diinput pada sistem informasi data pemilih atau Sidarlih di KPU, khususnya di KPU Kabupaten Pangandaran. Dan selain itu, Tribuners, perlu diketahui bahwa dari total DPS atau daftar pemilih sementara sejumlah 336.021 orang ini yang terdiri dari laki-laki sebanyak 167.426, kemudian untuk pemilih perempuan sebanyak 168.595 orang. Dan semuanya itu tersebar di 93 desa di 10 kecamatan di Kabupaten Pangandaran. Dan perlu diketahui, Tribuners, bahwa KPU menegaskan bahwa DPS ini adalah daftar daftar pemilih yang bersifat sementara. Jadi sewaktu-waktu bisa diperbaiki oleh KPU dan pihaknya setelah melakukan pengumuman atau diumumkan, mereka menerima masukan dari pihak masyarakat ya. Sementara data tersebut masih berubah ya, sesuai dengan dinamika data kependudukan, baik itu pindah domisili, meninggal dunia, atau menjadi TNI Polri. Kemudian Tribuners, penetapan tersebut seperti yang kita diketahui ya, sesuai dalam peraturan PKPU nomor 7 tahun 2022 bahwa setelah penyusunan DPS akan dilakukan penyusunan DPS hasil perbaikan atau DPS HP pada 1 Mei sampai dengan 18 Juni 2023. Kemudian penyusunan daftar pemilih atau DPT dilakukan pada tanggal 19 Juni ya 2023 sampai dengan 21 Juni 2023. Dan sebelumnya rekapitulasi dan pengumuman DPT yang dijadwalkan pada 22 Juni 2023 sampai dengan 14 Februari 2024. Mungkin seperti itu, Rima. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Patnas. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Muhtadin selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran. Berikut tayangannya untuk Anda. Hari ini KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan kegiatan rapat pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran yang kemudian kita tetapkan menjadi daftar pemilih sementara, dan kita akan merekap hasil proses coklit di 1.346 TPS, 93 desa dan 10 kecamatan, dan tentu DPS ini akan menjadi dasar, akan menjadi basis start kita berapa jumlah pemilih di KPU Kabupaten Pangandaran dalam proses tahapan pemilu tahun 2024 ini. Untuk jumlah pemilih sendiri sudah direalisasikan? Baru akan kita tetapkan. Jadi kita akan tetapkan jumlah daftar pemilih di Pangandaran itu berapa. Kalau TPS-nya sudah kita pastikan di Pangandaran dalam pemilu 2024 ini hasil pemetaan dan juga coklit kita ada 1.346 TPS. Terus ini kegiatan ini diikuti oleh siapa saja, parpol? Kegiatan rapat pleno DPS ini kita mengundang pertama unsur stakeholder, unsur pemerintah daerah, kemudian juga unsur Pak Dandim, Pak Kapolres, kemudian juga unsur partai politik tingkat Kabupaten Pangandaran, kemudian juga kita mengundang PPK dan juga tentu Bawaslu. Siap.
KPU Kabupaten Nrekang mencatat sebanyak 26.122 terdaftar dalam pemilih baru pada pemilu 2024. Jumlah tersebut disampaikan Ketua KPU Nrekang Haslipa dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara pada Rabu 5 April kemarin. Kegiatan ini dihadiri langsung anggota Bawaslu Nrekang, OPD, pimpinan partai politik, panitia pemilihan kecamatan, Panwaslu kecamatan, dan undangan lainnya. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Erlan, reporter dari Tribun Timur. Silakan laporannya, rekan Erlan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Bahwasanya benar sekali yang dikatakan oleh rekan kami Rima bahwa tepat tanggal 5 kemarin KPU Kabupaten Nrekang itu sedang tengah melaksanakan rapat terbuka terhadap merampungkan proses pencoklitan yang tercatat ada sekitar 1.608 lebih mengenai daftar pemilih sementara di Kabupaten Nrekang. Jadi dari total tersebut ada sebanyak 26.122 yang terdaftar sebagai pemilih baru pada pemilu 2024. Kemudian jumlah tersebut disampaikan langsung oleh Ketua KPU Haslipa saat menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi dan rapat pleno terbuka penetapan daftar pemilih sementara atau DPS yang digelar di salah satu KP di Kelurahan Tanete, Kecamatan Angger Raja, Kabupaten Nrekang yang diselenggarakan mulai sekira pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian tengah. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nrekang atau Bawaslu, kemudian pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Nrekang, kemudian perwakilan dari partai politik, dan juga dari 12 anggota PPK yang tersebar di 12 kecamatan, dan Bawaslu kecamatan, dan juga beberapa tamu undangan yang cepat hadir. Dalam kesempatannya, Ketua KPU Nrekang Haslipa mengungkapkan bahwa kegiatan pleno ini merupakan tindak lanjut dari hasil coklit yang sebelumnya dilakukan oleh panitia pemungutan suara atau PPS di tingkat desa yang tersebar di 120 desa di Kabupaten Nrekang. Setelah itu, masing-masing anggota panitia pemilihan kecamatan atau PPK yang tersebar di 12 kecamatan itu telah merampungkan proses pencoklitan sebanyak 1.680,22 sekian dari pemilih sementara. Dan juga KPU mencatat bahwasanya adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dengan jumlah 26.000 sekian jiwa. Meski begitu, Haslipa mengaku bahwa penetapan tersebut sifatnya sifatnya sementara dan masih dilakukan perbaikan oleh KPU. Dan kemudian nantinya juga KPU ini akan menyebar luas ke tempat-tempat umum dari hasil-hasil pleno kemarin dan disebar di pelosok desa untuk dilihat langsung oleh masyarakat. Ketua KPU juga mengungkapkan bahwa sejatinya masyarakat Kabupaten Nrekang itu diminta untuk menanggapi atau memberi masukan terhadap hasil pleno yang berlangsung kemarin. Jadi adapun sebanyak 26.122 jiwa yang terdaftar sebagai pemilih baru di Kabupaten Nrekang yang akan memilih pada pemilu 2024 mendatang. Saya kira seperti itu rekan Rima. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Erlan. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Ketua KPU Nrekang Haslipa. Berikut tayangannya untuk Anda.
Hasil hari ini itu akan diumumkan. Diumumkan sampai pada tingkatan TPS, jadi pengumuman itu ditempatkan di tempat-tempat yang ramai yang mudah dilihat. Berarti sifatnya nanti akan dicetak, dan disebar. Ditempel. Itu untuk apa? Itu untuk masyarakat bisa lihat, bisa mencermati. Jadi akan ditempel mungkin di kantor desanya yang sudah dijangkau, fasilitas umum kayak mungkin di tempat pengumuman masjid kan mereka tempel. Paling strategis itu kan kantor desa. Artinya di sini KPU transparan ke masyarakat. Iya, masih transparan. Artinya masih ada tanggapan dari masyarakat yang kita tunggu ada. dari. Jadi proses data itu begitu. Jadi semua mesti terbuka, transparan. Daftar pemilih sementara Kota Tarakan akhirnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Kegiatan berlangsung pada Rabu 5 April sore kemarin dan dihadiri oleh Parpol, Kes Bangpol, Dikduk Capil, Lapas, TNI, dan Polri. Tercatat total DPS dari 4 kecamatan di Kota Tarakan sebanyak 170.676 jiwa atau daftar pemilih yang ditetapkan dalam DPS. Untuk mengetahui informasi selengkapnya Tribuners, kami sudah terhubung dengan rekan Andi Pausia, reporter dari Tribun Kaltara. Silakan laporannya rekan Andi Pausia. Ya, baik rekan, selamat siang Tribuners, bersama saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Iya benar, kemarin pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 dari Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, KPU Kota Tarakan, melaksanakan kegiatan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS yang berlangsung di Gedung Serbaguna Pemkot Kota Tarakan dan hadiri jumlah perwakilan Parpol, kemudian perwakilan Kesbangpol, Disduk Capil, Lapas, TNI, unsur TNI dan unsur Polri serta Bawaslu. Dijelaskan Nasrudin, Ketua KPU Kota Tarakan, pada saat penetapan memang tidak ada yang hampir mempermasalahkan data pihak KPU. Selebihnya hanya memberi masukan untuk beberapa proses demokrasi agar berjalan lancar ke depannya. Tercatat total DPS dari 4 kecamatan di Kota Tarakan sebanyak 170.676 jiwa. Ini dikatakan Nasrudin, Ketua KPU Kota Tarakan, datanya masih sementara dan masih sangat dinamis dan masih berpotensi untuk berubah. Sementara untuk penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 mendatang. Ia melanjutkan, pada kasus-kasus tidak memenuhi syarat atau TMS, memang ada beberapa kriteria yang menyebabkan hal itu terjadi. Salah satunya pindah domisili, kemudian ada juga yang sudah meninggal, ataupun ada yang baru bergabung dalam TNI Polri. Sementara itu, Jumaidah, anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kota Tarakan, menjelaskan data ini sebenarnya sejak awal berproses dari bawah, dari level Vantarli, kemudian diolah per PPS, kemudian berlanjut ke PPK dan naik sampai level kabupaten atau kota. Sebelum ke level kabupaten atau kota, PPK sebelumnya sudah melakukan sinkron data ganda antar kelurahan. Kemudian jika sudah benar-benar clear, barulah disinkronkan lagi antar kecamatan dan naik ke level kabupaten kota. Ia melanjutkan, saat ini total DPS ada sekitar 170.676 yang sudah ditetapkan. Namun nantinya masih akan menunggu masukan dan laporan dari masyarakat jika masih ada yang belum terdata dalam TPS. Masyarakat yang belum terdata bisa melapor ke PPS, PPK, dan KPU dan batasnya diperkirakan sampai Juni 2023 sebelum penetapan DPT. Ia melanjutkan, untuk DPS ini nanti juga akan ditempelkan pengumumannya di kelurahan dan sama seperti pemilu sebelumnya.
Namun, lanjutnya yang berbeda di tahun ini DPS yang ditempelkan, jika tahun lalu ada NIK dan KK, kemudian dibintangin 8, tahun ini hanya ada nama, umur, dan alamat yang menyebutkan nama kelurahan. Dilanjutkan Ibu Jumaida, ini sebagai wujud ketelitian dari petugas karena memang ada juga kasus di mana satu NIK memiliki 2 orang berbeda nama dan ini terjadi. Namun pihaknya tetap melakukan MS atau memenuhi syarat karena dua orang ini berbeda wilayah. Salah satu ada di Tarakan dan salah satunya ada di Bulungan. Dan untuk pembuktiannya mereka harus memiliki foto dan di sebelahnya ada foto KTP yang bisa menjadi pembuktian bahwa 2 orang ini berbeda. Ya demikian rekan saya melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Baik, terima kasih atas laporannya rekan Adi Pausia. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, rekan kami sudah melakukan wawancara dengan Nasruddin, Ketua KPU Kota Tarakan, dan Jumaidah, anggota KPU Kota Tarakan. Berikut tayangannya untuk Anda. Melakukan penetapan daftar pemilih sementara tingkat Kota Tarakan, dan alhamdulillah berjalan lancar, dihadiri oleh partai politik, terus kemudian stakeholder terkait seperti Kesbangpol, Japil, terus kemudian Lapas dan TNI Polri juga, dan tadi prosesnya hampir tidak ada yang mempersoalkan data kita. Cuma ada beberapa masukan kaitannya dengan proses demokrasi agar berjalan lancar ke depan. Terus total DPT kita itu dari 4 kecamatan sebanyak 176 daftar pemilih sementara. Ini masih sifatnya sementara, masih dinamis sampai kemudian pada penetapan DPT nanti seolah di bulan Juni tanggal 21. Sebelum ke PPK ke kabupaten kota, PPK itu sudah mensinkronkan ganda antar kelurahan. Jadi data kita sudah benar-benar bersih kalau ganda antar kelurahan. Kemudian setelah selesai ganda antar kelurahan, kita sinkronkan lagi dari kelurahan itu antar kecamatan. Jadi kalau untuk Tarakan, alhamdulillah data itu sudah gandanya untuk antar kelurahan dan kecamatan sudah clear. Kemarin kejadian Mas siapa tuh yang wartawan? Mas Rajab, dan ternyata itu memang dia sudah MS. Ketika didatanya orang yang tidak ada, kemudian dijelaskan ketua bahwa jadi ketika datang itu tidak ada orangnya, tetap MS dia, tetap di MS kan, karena tidak boleh dicoret, karena memang di data sesuai dengan KTP. Menjelang Pilpres 2024 muncul wacana pembentukan koalisi besar dari KIB dan KKIR. Untuk diketahui wacana koalisi besar muncul usai acara silaturahmi bersama Presiden Joko Widodo di kantor DPP PAN. Hadir dalam acara itu Presiden Jokowi dan pimpinan parpol yang tergabung dalam KIB yang berisi Partai Golkar, PAN, dan PPP. Selain itu turut hadir dari KKIR yang dibentuk oleh Partai Gerindra dan PKB. Menanggapi wacana itu, Partai Demokrat dan PKS memberikan respons. Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan kemunculan wacana koalisi besar dalam peta politik pemilu 2024 sah-sah aja. AHY melempar sinyal bila kemunculan koalisi besar tidak akan mempengaruhi persiapan koalisi perubahan untuk pemilu 2024 mendatang. Disampaikan AHY Koalisi Perubahan ingin memberikan jawaban dari permasalahan yang dihadapi masyarakat. AHY menekankan bila persiapan Koalisi Perubahan tidak akan terganggu dengan kehadiran koalisi besar. Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarifuddin Hasan atau Syarif Hasan menyatakan Koalisi Perubahan untuk persatuan yang digagas bersama Nasdem dan PKS merasa tidak khawatir dengan wacana munculnya koalisi besar. Syarif menyebut pihaknya menilai sah-sah saja jika koalisi besar yang merupakan bentuk peleburan antara Koalisi Indonesia Bersatu dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya itu benar terbentuk. Demikian disampaikan Syarif saat ditemui di Gedung Nusantara II, Jakarta pada Kamis 6 April 2024. Syarif secara tegas mengatakan menyongsong pemilu khususnya Pilpres 2024 yang menjadi fokus dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan yakni bagaimana cara memenangkannya. Oleh karenanya dengan wacana yang berkembang di dalam koalisi besar itu pihaknya merasa tidak khawatir
Namun dirinya berpandangan akan ada beragam kerumitan dalam menyatukan konsep besar dari koalisi tersebut. Senada dengan Demokrat, Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera atau PKS bidang Polhukam Al-Muzammil Yusuf menegaskan wacana pembentukan koalisi besar bukan ancaman bagi koalisi perubahan untuk persatuan atau KPP. KPP dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS. Dia menyebut bahwa perbedaan koalisi dan capres yang diusung adalah keniscayaan demokrasi dan dijamin oleh konstitusi. Adapun wacana koalisi besar itu menggabungkan dua koalisi partai, yakni Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu. Menurut Al-Muzammil, hal itu sah-sah saja dan merupakan bagian dari dinamika politik yang terjadi dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang. Dia pun berharap agar pasangan capres dan cawapres yang terbentuk dari koalisi yang ada tidak hanya berjumlah dua pasangan calon. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Mata Lokal Memilih hari ini. Saya Rima Anggi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat menunaikan ibadah puasa dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2. Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan dua orang penumpang,
yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi Pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil, cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribunnews Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Menikmati indahnya Pantai Carocok, Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok Selamat sore Tribuners, hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda dalam live update travel edisi Kamis 6 April 2023. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah live update travel selengkapnya.
Tribuners, setelah berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan, pelaku UMKM asal Malang kini mendapat keuntungan berlipat ganda. Sejak 2017, produksi sambal dengan merek Sambal Mamani ini pun semakin berkembang. Bahkan per pekan bisa memproduksi sebanyak 2.000 botol dari 100 kg cabai yang diperoleh. Saat ini penjualannya pun sudah tembus ke pasar mancanegara, Tribuners. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Beni Indo dari Surya Malang. Silakan rekan Beni. Selamat sore, di sini saya laporkan langsung dari Kota Malang. Di Kota Malang ini memang pelaku usaha UMKM banyak sekali, dan salah satunya adalah pelaku usaha produk sambal. Siapa sangka produk sambal ini bisa mendatangkan keuntungan tersendiri bagi Heni Wardani. Dia sudah memulai usahanya ini sejak tahun 2013 dan dengan semangat dan kreativitasnya saat ini dia sudah banyak memproduksi sambal yang awalnya dengan biaya 100.000 dan 15 botol ini bisa mendapatkan keuntungan bisa sampai jutaan rupiah. Saat saya temui langsung di kediamannya di Kota Malang, ini bercerita banyak tentang kiprahnya memulai usaha ini sejak 2013. Sebelumnya ia adalah membuka usaha fashion, kemudian sekarang mulai merambah ke produk sambal ini. Dan dia juga berbagi tips bagaimana supaya bisa sukses meskipun hanya usaha sambal. Yang ia sampaikan salah satunya adalah bagaimana supaya pelaku usaha itu memiliki kreativitas, kemudian semangat untuk tidak pantang menyerah. Karena setiap apapun atau usaha apapun yang dilakukan selalu ada tantangannya. Dan dapat saya laporkan juga bahwa produk-produk yang sudah ia produksi ini juga sudah banyak terbang ke luar negeri, meskipun masih belum skala ekspor, tapi produksinya ini sudah sampai ke Malaysia, Amerika, Jepang, bahkan saya juga mengatakan beberapa ada di Turki dan bagian negara Eropa. Meskipun hanya jasa titip atau ketika ada orang luar negeri yang datang ke Malang, kemudian membawa produk-produk yang ia produksi dari rumah. Demikian. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Beni Indo dari Surya Malang. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan pelaku usaha kecil dan menengah yang bernama Heni Wardani. Berikut liputannya untuk Anda. Awalnya karena saya suka pedes ya, pastinya saya suka masak kayak gitu. Terus dulu sering beli sambal kemasan, akhirnya coba untuk bikin sendiri, tapi untuk konsumsi pribadi. Atas dorongan dari teman, saudara yang pernah nyoba sambal saya, mereka bilang kenapa kok nggak dijual kayak gitu. Awalnya sih modalnya hanya 100.000 aja untuk beli kemasan sama bahan baku, dan terciptalah 15 botol sambal yang saya jual. Awalnya itu dibawa temen sih ke TK kayak gitu. Dan sambal Mamani itu pertama kali diproduksi pada 2 September 2013. Kalau kita bicara pesaing, dari dulu kan kita juga bersaing, dan kita juga punya orang yang sudah lebih dulu juga bikin sambal kayak gitu sih. Kita mempertahankan cita rasa produk kita, kita standarkan gitu Mas. Awalnya dulu ya 1 varian aja, terus dengan pengembangan sekarang tuh ada 23 varian. Nah, ya sebenarnya sih kalau untuk ke luar negeri kita belum ekspor secara kontaineran gitu, belum. Jadi kebanyakan itu sambal itu kita hand carry atau just tipan seperti itu. Terus kita juga punya pelanggan yang seperti kemarin ada dari Malaysia itu, mereka sering memang kayaknya ada bisnis di Malang gitu, dia mesti bawa ke sana walaupun nggak banyak, paling sekitar 2 karton. Selama bulan Ramadan ini, Swiss Berlin Hotel Sidoarjo menawarkan menu baru berupa kebab bandeng rica-rica sebagai menu buka puasa, Tribuners. Berbeda dengan kebab pada umumnya yang berisi daging sapi, kebab di hotel ini justru diolah dengan isian ikan bandeng khas kota Sidoarjo. Memiliki cita rasa yang unik membuat menu baru ini diminati banyak pengunjung, Tribuners. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Taufik dari Surya. Silakan rekan Taufik. Ya, terima kasih. Memang agak unik, tidak seperti biasanya kebab yang merupakan makanan khas Timur Tengah itu diisi bukan lagi dengan daging sapi, melainkan dengan ikan bandeng yang merupakan ikan khas dari kota Sidoarjo. Kebab yang disajikan di Swiss Berlin Airport Surabaya ini ada 2 varian, bandeng crispy, kulit kebab bungkus isian aneka sayuran, dan ikan bandeng yang sudah dipotong
dan diberi tepung hingga kering. Kebab bandeng crispy ini memberikan sensasi yang gurih dan renyah serta segar karena di dalamnya juga ada tumpukan sayuran, ada selada, bawang bombay, mentimun, paprika dan sebagainya. Memang rasanya juga beda karena ikan bandeng sendiri merupakan bahan makanan yang memiliki nutrisi yang lebih baik untuk tubuh, seperti ada omega 3-nya untuk fungsi otak, mencegah anemia dan sebagainya. Bandeng yang dimasukkan di dalam kebab ini disuir, kemudian diberi bumbu rica-rica sehingga rasanya cukup lumayan pedas, enak begitu, utamanya bagi yang pecinta pedas. Selama Ramadan, menu ini disajikan di hotel yang berada di Jalan Juanda Sidoarjo, dan sejauh ini banyak sekali peminatnya. Dengan loyang berwarna emas berisi kebab bandeng, sepertinya setiap waktu berbuka puasa, menu ini menjadi jujukan utama para tamu yang menikmati buka puasa di Swiss Bell Inn Airport Surabaya. Demikian laporan dari Surabaya, Jawa Timur. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Taufik dari Surya. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Chef Sunari selaku chef di Hotel Swiss Bell Inn Airport Surabaya. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau kita lihat di luar kebab kebanyakan isi ada yang daging kambing, daging sapi, itu tidak biasa. Jadi kita memanfaatkan bahan lokal yang ada di Sidoarjo, khususnya ikan bandeng. Nah, kita bikin spicy ya, pedas. Jadi orang-orang waktu buka puasa lihat yang seger-seger, pedas-pedas itu sangat menggugah selera. Nah, itu tujuannya. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi tempat ngabuburit untuk Anda di Kabupaten Ciamis. Ada Taman Lokasana yang berada tak jauh dari alun-alun Ciamis, Tribuners. Di tempat ini, Tribuners bisa menunggu waktu azan maghrib sembari berolahraga di sejumlah area yang tersedia. Selain itu, Tribuners juga bisa berburu kuliner untuk menu buka puasa, Tribuners. Dan bagaimana keseruan ngabuburit di sana akan disampaikan oleh rekan Aisani Nuraini dari tribunpriang.com. Silakan rekan Aisani. Baik, selamat sore Ariska dan Tribuners. Jadi salah satu ruang area terbuka yang berada di Kabupaten Ciamis yang itu juga cocok untuk dijadikan tempat ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka puasa dan juga sambil olahraga gitu, ada di Taman Lokasana. Lokasinya ini berada di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Lokasinya ini juga tidak terlalu jauh dari alun-alun kota Ciamis, jaraknya hanya sekitar 500 meter saja. Jadi juga tidak jarang masyarakat yang datang ke Taman Lokasana ini untuk menghabiskan waktu ngabuburit sambil berolahraga. Menurut pantauan Tribun, sekitar pukul 5 sore masyarakat sudah berdatangan menggunakan kendaraan roda 2 maupun roda 4. Ada juga yang memang sudah lari gitu dari rumahnya seperti itu. Kemudian juga adapun fasilitas yang ada di Taman Lokasana itu diantaranya ada arena jogging track, kemudian ada lapang voli, ada lapang basket, dan juga ada area terbuka lainnya yang cocok untuk dijadikan tempat berolahraga sebelum buka puasa. Nah, tak hanya ada di situ pusat kuliner untuk menu berbuka puasa yang menyediakan menu khas Ramadan tentunya, kalau memang ada masyarakat yang ingin berbuka puasa di lokasi Taman Lokasana setelah lelah berolahraga gitu. Kemudian juga ternyata tidak hanya, sebagai informasi tambahan, tidak hanya kaula muda ya yang datang berolahraga di Taman Lokasana setiap sore, ada juga salah satu lansia yang ia mengaku sering datang ke Taman Lokasana selama bulan Ramadan ini jika Ciamis tidak diguyur hujan ya pada sore hari. Itu ada Pak Priyono, usia beliau itu sekitar 68 tahun, dia mengaku bahwasanya di bulan puasa badan kita memang harus tetap fit, dan salah satu cara untuk menjaga kebugaran tubuh itu dengan berolahraga. Ia mengaku hampir setiap hari datang ke Taman Lokasana setiap sore 1 jam sebelum berbuka puasa. Dan ia juga mengungkapkan bahwasanya suasana di Taman Lokasana di bulan Ramadan ini cukup menyenangkan karena memang tidak terlalu ramai dikunjungi seperti hari-hari sebelumnya. Karena sebelum bulan Ramadan itu Taman Lokasana selalu penuh sesak gitu yang didatangi oleh masyarakat yang ingin berolahraga dari pagi maupun di sore hari. Demikian Ariska yang dapat saya sampaikan, kembali ke Anda di studio.
Baik, terima kasih rekan Aisyani Nuraini dari tribunpriangan.com. Dan setelah rekomendasi tempat ngabuburit di Kabupaten Ciamis, kita akan ajak Anda untuk menuju ke Gorontalo, Tribuners. Pawai obor yang digelar para remaja di kota Gorontalo untuk menyambut pertengahan Ramadan berlangsung dengan meriah. Para remaja yang tergabung dalam kelompok pemuda Molosipat We Bangkit itu pawai sepanjang 2 km sembari membawa sebanyak 1.444 obor. Dalam perayaan keagamaan tersebut turut diperkenalkan juga beberapa adat dan budaya Gorontalo, Tribuners. Dan untuk melihat kemeriahannya, kita sudah terhubung dengan rekan Ade Puhi dari Tribun Gorontalo. Silakan rekan Ade. Baik, terima kasih rekan Ariska. Memang benar adanya di Provinsi Gorontalo dalam menyambut pertengahan Ramadan, kebanyakan dari para remaja di kota Gorontalo itu menggelar pawai obor. Nah, salah satunya itu pawai obor yang digelar di Jalan Raja Eyato, Kelurahan Molosipatwe, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo. Dan yang mana para remaja itu tergabung dalam kelompok pemuda Molosipatwe Bangkit. Kelompok muda budi yang bermukim di bagian barat Kota Gorontalo itu menggelar pawai obor dengan sembari membawa sebanyak 1.444 obor. Ribuan obor tersebut diarak oleh peserta pawai dengan jarak sepanjang hampir 2 km. Alhasil, pawai obor yang juga menyambut peringatan Nuzulul Quran itu berjalan begitu meriah. Hingga masyarakat Gorontalo yang antusias ataupun memadati Jalan Raja Eyato yang mana dijadikan tempat untuk pawai obor tersebut. Tak hanya 1.444 obor saja, bahkan pihak panitia juga turut menyediakan kolak ubi yang sebanyak 2.023 porsi. Yang mana kolak ubi ini diperuntukkan untuk para masyarakat yang turut menyaksikan pawai obor tersebut. Dan di samping itu juga pihak panitia juga tengah membagikan 100 Al-Quran kepada majelis-majelis taklim ataupun kepada TPQ-TPQ yang berada sekecamatan Kota Barat. Nah, di samping itu juga dalam perayaan keagamaan tersebut turut diperkenalkan juga beberapa adat dan budaya Gorontalo seperti seni bela diri langga, prosesi adat pernikahan hingga beragam pakaian adat Gorontalo turut ditampilkan di pagelaran pawai obor tersebut. Dan di samping itu juga menurut informasi yang kami dapatkan dari pihak panitia bahwasanya anggaran dari pawai obor tersebut bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Gorontalo sekaligus dibantu juga dengan Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo. Dengan kemeriahan tersebut, pawai obor tersebut, Wali Kota Gorontalo mendukung penuh ya atas keramaian tersebut. Maka dari itu Wali Kota Gorontalo yang turut menyaksikan pawai obor pada malam hari itu juga menyatakan mendukung penuh untuk kegiatan-kegiatan ataupun di pawai obor di tahun depan. Bahkan Wali Kota Gorontalo juga menetapkan pawai obor yang diprakarsai oleh pemuda Molosipatwe Bangkit itu menjadi salah satu event wisata untuk mengisi perayaan setiap Ramadan di Gorontalo. Terima kasih rekan Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ade Puhi dari Tribun Gorontalo. Tribuners, libur Lebaran 2023, jumlah kunjungan di Kabupaten Tanah Toraja diperkirakan akan meningkat. Menyikapi hal tersebut, Polres Tator akan menyediakan pos pelayanan di beberapa titik wisata yang ada. Pos pelayanan ini sendiri merupakan bagian dari operasi ketupat yang diadakan menjelang Lebaran, Tribuners. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja. Silakan rekan Rifki. Ya, baik Ariska, melaporkan dari Kabupaten Tanah Toraja yang memang merupakan salah satu destinasi unggulan yang dimiliki Indonesia. Polres Tanah Toraja akan menyediakan pos pelayanan di beberapa titik wisata menjelang Lebaran nanti. Pos pelayanan ini sendiri memang merupakan bagian dari operasi ketupat yang diadakan setiap menjelang Lebaran. Operasi ketupat sendiri merupakan operasi pengamanan rutin kepolisian dalam hal mengamankan perjalanan mudik dan
balik selama momentum Lebaran agar terjadi kenyamanan dan keamanan serta kelancaran bagi para pemudik. Pejabat sementara Kasubsi PIDM Si Humas Polres Tanah Toraja, Bribka Agus Mualim saat ditemui di Mapolres Tanah Toraja, Jalan Bayangkara nomor 1 Makale, Rabu kemarin mengatakan akan ada 3 titik pos pelayanan yang disediakan di tempat-tempat wisata yang menjadi keunggulan dari Kabupaten Tanah Toraja ini. Titik-titik tersebut diantaranya pertama itu di Bundaran Kolang Makale yang memang menjadi pusat dari kota Makale, ibu kota dari Kabupaten Tanah Toraja. Yang kedua kemudian patung Yesus di Buntu Burake yang juga terletak di Makale, Kabupaten Tanah Toraja. Dan selanjutnya itu di pos pelayanan akan disediakan di wisata Pango-Pango. Ariska dan Tribuners, pos pelayanan yang akan disediakan oleh Polres Tanah Toraja ini nantinya akan bekerja sama dengan berbagai pihak membentuk satuan tugas Satgas maksud saya. Satgas tersebut terdiri dari Satpol PP, TNI AD, Disub maksud saya, Dinas Kesehatan dan Pemadam Kebakaran. Lebih lanjut, Bribka Agus Mualim menambahkan alasan Polres Tanah Toraja memfokuskan pada pos pelayanan dikarenakan momen Lebaran biasanya digunakan orang-orang untuk berwisata ke Kabupaten Tanah Toraja. Ia mengatakan Kabupaten Tanah Toraja memang merupakan mayoritas Nasrani. Biasanya untuk pemudik memang minim pergerakan walaupun tetap ada. Justru wisatawan biasanya akan datang berlibur pada H+1 Lebaran. Makanya Polres Tanah Toraja lebih memfokuskan pos pelayanan di tempat wisata ini. Ariska dan Tribuners, belum lama ini Kabupaten Tanah Toraja memang berhasil masuk dalam 300 besar anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2023 yang digelar oleh Kemenpar Ekraf. Desa wisata tersebut yakni Desa Tumbang Batu, Desa Buntu Datu, dan Desa Salu Aloh. Selain dari pos pelayanan yang disediakan oleh Polres Tanah Toraja, juga akan disediakan pos pengamanan di 2 titik, yakni di perbatasan antar kabupaten. Pertama itu di perbatasan Kabupaten Enrekan dan Kabupaten Tanah Toraja, dan kemudian yang kedua itu di perbatasan Kabupaten Tanah Toraja dan Kabupaten Toraja Utara. Demikian Ariska, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Muhammad Rifki dari Tribun Toraja. Dari Toraja kita akan menuju ke Singkawang, Tribuners. Taman Pasir Panjang Indah Singkawang menjadi salah satu wisata populer yang kerap menjadi jujukan wisatawan. Taman Pasir Panjang Indah sendiri merupakan pantai legend yang keasrian alamnya masih terjaga. Berlibur di tempat ini, Tribuners akan dimanjakan dengan hamparan pasir putih, birunya laut, serta panorama sunset yang memukau. Dilengkapi pula dengan gazebo yang cocok untuk menikmati suasana sekitar dan angin sepoi-sepoi. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Zulfikri dari Tribun Pontianak. Silakan rekan Zulfikri. Baik, Ariska, izin melaporkan dari Kota Singkawang, yang mana di Kota Singkawang sendiri terdapat Taman Pasir Panjang yang merupakan pantai legend atau pantai yang sudah diketahui oleh masyarakat Kalbar, khususnya di Kota Singkawang, yang merupakan pantai yang menyuguhkan pasir putih yang dengan bentangan yang panjang. Dengan birunya laut membuat kita takjub akan keindahan alamnya. Menurut General Manager, kalau bicara Pasir Panjang ini legend. Orang tahunya Singkawang itu ialah pantai, yaitu Pasir Panjang. Fasilitas yang bisa dinikmati di Pasir Panjang yaitu kita bisa menikmati gazebo bersama keluarga dan menikmati teduhnya pepohonan yang tertanam banyak di daerah pantai. Di Pasir Panjang juga terdapat
sirkuit pasir panjang yang bisa dibuat latihan balap motor yang dilakukan oleh muda-mudi yang ada di Kota Singkawang. Di Pasir Panjang sendiri juga terdapat fasilitas hotel yaitu Palapa Beach dengan harga Rp400.000. Pengunjung sudah bisa menikmati penginapan di daerah pantai Taman Pasir Panjang Singkawang. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Zulfikri dari Tribun Pontianak. Dan Tribuners, rekan Zulfikri juga sempat melakukan wawancara dengan resepsionis Palapa Beach Hotel yang bernama Mega. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau fasilitas dari Palapa, kita sudah ada pantainya, sirkuit juga ada di sini, kolam renang juga ada, dan hotel juga ada di sini. Kalau untuk di pantai, ada menyediakan gazebo untuk pengunjung, untuk beristirahat sama menikmati suasana pantai di sana. Harga masuknya berapa sini, Kak? Untuk harga masuk ke pantai kita 25.000. Untuk anak kecil di bawah 7-8 tahun itu free. Ada pilihan kamar apa aja di sini, Kak? Kamar kita ada 7 jenis kamar. Pertama ada yang VIP, family yang beach view, family biasa, standar yang double sama yang triple juga ada, soka cottage, private villa sama motel bougainville semuanya. Berapaan tuh harganya, Kak, kamar? Untuk harga kamar kita di weekday dimulai dari harga 400.000. Itu sudah termasuk sarapan pagi untuk sesuai kapasitas kamarnya. Fasilitas apa aja sih, Kak, yang didapat di kamar tuh, Kak? Kalau di kamar kita sudah ada AC, ada TV, pemanas air juga ada di sana. Ada juga, Kak, ya. View-nya gimana, Kak, untuk di Palapa Beach nih, Kak, hotel, Kak? Kalau untuk view kita tergantung kamarnya. Kalau kamar ada yang hadap ke pantai, ada yang sisi samping juga. Kalau khusus di standar kita kamarnya di dalam. Di dalam, Kak, ya. Iya. Sebanyak 500 kuota mudik gratis disediakan oleh pemerintah Kabupaten Karawang. Pendaftarannya pun telah dimulai sejak tanggal 29 Maret hingga 7 April 2023. Namun menurut Kasih Angkutan pada Dinas Perhubungan Karawang, Yunus Kusriwanto, pada Rabu 5 April 2023 kemarin jumlah kuota yang tersisa hanya sebanyak 50 tiket saja. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya, kita sudah terhubung dengan rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Silakan rekan Azam. Ya baik Ariska dan juga Tribuners, bahwa memang pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat menggelar program mudik gratis yang pendaftarannya telah dibuka mulai tanggal 29 Maret hingga 7 April 2023. Yang memang bahwa mudik gratis yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Karawang ini cukup tinggi peminat masyarakat yang hendak mengikuti program mudik gratis. Itu dikarenakan pada kemarin kuota yang tersisa dari 500 kuota yang disediakan hanya tersisa 50 tiket lagi untuk warga yang hendak melaksanakan mudik gratis. Diketahui juga bahwa memang program mudik gratis ini masyarakat cukup mendaftar dengan mendatangi kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang yang berada di gedung Pemda 2 lantai 3. Di sana ada petugas untuk pendaftaran mudik gratis dengan warga yang datang melampirkan fotokopi KTP dan KK, termasuk juga tujuan daripada mudik gratis tersebut. Yang memang diketahui bahwa Ariska dan Tribuners, untuk tujuan mudik gratis ini ada ke wilayah Tasik, Garut, Cirebon, Kuningan, Indramayu, bahkan juga ke wilayah Tegal. Dan untuk yang tersisa sendiri yang dari 50 kota itu masih tersisa untuk ke wilayah Cirebon. Sedangkan untuk yang lain, tujuan yang lain sudah habis. Terus juga kemudian bagi mereka yang telah daftar mudik gratis tersebut diminta untuk melakukan daftar ulang pada tanggal 10 April 2023 untuk datang kembali ke kantor Dinas Perhubungan
untuk memastikan apakah tetap akan berangkat atau ada perubahan, dan mereka juga pada pendaftaran ulang akan diberikan tiket saat nanti hendak berangkat menuju kampung halamannya. Untuk pemberangkatan sendiri akan dilaksanakan pada tanggal 19 April pukul 7 pagi dengan titik kumpul di Plaza Pemerintah Kabupaten Karawang. Untuk tujuan dari mudik gratis ini disebutkan oleh kasih angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang bahwa untuk mengurangi penggunaan sepeda motor saat mudik ke kampung halaman, dan juga memang untuk membantu bagi warga yang 2 tahun tidak mudik lebaran karena pandemi COVID-19. Demikian Ariska laporannya dari Karawang, Jawa Barat. Baik, terima kasih atas informasi yang dari rekan Muhammad Azam dari Tribun Bekasi. Tribuners, pada Rabu 5 April 2023 kemarin, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan materi gerakan usaha kreatif bagi santri Go Digital di Pondok Pesantren Nurul Huda Cirebon. Dalam kesempatan itu, Sandiaga Uno mendorong para santri untuk Go Digital menggarap konten kreatif, yakni berupa konten-konten Islami yang menunjukkan kekuatan akhlakul karimah dan Islam rahmatan lil alamin. Selain itu, Sandiaga Uno juga mendorong para santri untuk mengikuti program-program yang diberikan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Ahmad Imam Baihaqi dari Tribun Cirebon. Silakan rekan Imam. Ya, baik, terima kasih Ariska. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meminta para santri di Pondok Pesantren Nurul Huda Desa Minjul bersama-sama dengan Kabupaten Cirebon untuk menggarap konten kreatif digital, dan Menparekraf juga meminta para santri untuk mengampanyekan konten-konten digital yang menunjukkan kekuatan akhlakul karimah dan Islam rahmatan lil alamin, karena menurut Menparekraf para santri yang telah mendapatkan bekal ilmu agama selama mengenyam pendidikan di pondok pesantren sehingga harus diperkuat melalui ilmu-ilmu di bidang lainnya seperti hanya di ilmu digital. Kemudian Sandiaga Uno juga mendorong para santri untuk mengikuti program-program pelatihan berupa 3D animation ataupun 2D animation dan berupa pelatihan audio visual podcast. Selain itu, Sandiaga Uno juga mengingatkan para santri agar konten digital yang dibuat harus bersifat mencerdaskan dan memberi banyak pelajaran untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Menparekraf juga mengakui bahwa para santri khususnya di Kabupaten Cirebon mempunyai potensi yang sangat besar untuk dapat berkontribusi dalam penciptaan 4,4 juta lapangan kerja pada 2024, khususnya melalui pembuatan konten-konten kreatif digital tersebut. Bahkan Sandiaga Uno juga menilai bahwa santri digital creator juga bisa membangkitkan ekonomi kreatif sehingga bisa membuka lapangan pekerjaan baru di sektor ekonomi kreatif untuk masyarakat. Dia juga mengakui bahwa kolaborasi dengan pondok pesantren untuk membentuk santri digital trainer dapat menghadirkan solusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Cirebon. Demikian Ariska yang dapat disampaikan. Baik, terima kasih atas laporan Anda rekan Ahmad Imam Baihaqi dari tribuncirebon.com. Dan berikut kami tampilkan wawancara dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno. Menciptakan konten-konten yang Islami, yang kreatif, tapi juga menunjukkan kekuatan akhlakul karimah dan juga Islam yang rahmatan lil alamin. Santri-santri ini kuat ilmu agamanya. Sekarang kita
diperkuat dengan digitalisasinya. Saya sangat berharap santri-santri ini bukan hanya keluar mencari lapangan kerja, tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja. Dan khususnya Cirebon sekarang ini menjadi destinasi unggulan karena tersambung dengan seluruh infrastruktur utama. Ada Bandara Kertajati, ada Tol Cisumdawu dan Tol Cipali yang sudah terhubung. Trans Jawa, Cirebon ini akan dilewati mayoritas dari 123,8 juta pemudik. Setelah ditunggu cukup lama, Super Airjet akhirnya membuka rute penerbangannya dari Manado, Sulawesi Utara. Penerbangan perdana dengan rute Manado, Balikpapan, Bandung dilakukan pada Rabu 5 April 2023 kemarin. Pesawat Super Airjet IU-528 dari Balikpapan mendarat di Bandara Samrat sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Silakan rekan Fernando. Baik, terima kasih Ariska. Tribuners, kami melaporkan kepada Anda hari Rabu tanggal 5 April 2023 kemarin, maskapai penerbangan milik Lion Air Group yaitu Super Airjet mulai melayani penerbangan dari Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pesawat Super Airjet mendarat di Bandara Internasional Samratulangi kemarin pukul 14.30 dan dilaksanakan inaugural flight di mana pesawat yang baru mendarat di landasan pacu Bandara Internasional Samratulangi itu disambut dengan water salute, disiram air dan mendapatkan penyambutan untuk kru pilot pesawat ini oleh PT Angkasa Pura maupun pemerintah daerah di Sulawesi Utara. Sejatinya Super Airjet itu sudah memiliki slot untuk melayani penerbangan dari Bandara Samratulangi sejak tahun lalu, namun baru saat ini direalisasikan. Dan terhitung sejak kemarin, Super Airjet beroperasi dan melayani rute Manado Balikpapan yang terkoneksi dengan Bandung, Jawa Barat. Dan Tribuners, kehadiran Super Airjet ini tentu diharapkan dapat mendorong perekonomian di Sulawesi Utara, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sendiri memang terus mendorong sektor pariwisata. Diharapkan dengan adanya maskapai Super Airjet bisa menarik wisatawan domestik maupun wisatawan internasional yang bergerak dari Jawa Barat, dari Bandung, termasuk juga dari daerah Kalimantan, khususnya Balikpapan. Dan Tribuners, informasi bahwa di penerbangan perdana itu, Super Airjet membawa 160-an penumpang dari Bandung dan Balikpapan. Sementara untuk penumpang yang berangkat perdana dari Bandara Internasional Samratulangi itu sebanyak 108 orang. Dan Super Airjet berkomitmen bahwa ke depan jika memungkinkan akan membuka rute baru lagi dari Manado ke kota-kota lainnya, khususnya yang diproyeksikan adalah kota-kota di Indonesia Timur. Dan menurut penuturan GM Bandara Internasional Samratulangi, bahwa ke depan diharapkan Super Airjet itu bisa membuka rute langsung dari Manado ke Bali sehingga bisa membuka konektivitas pariwisata di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Demikian Ariska kami laporkan dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih atas informasi Anda rekan Fernando Lumowa dari Tribun Manado. Dari Manado kita beralih ke Bali, Tribuners. Warga Bali dihebohkan dengan penemuan paus penuh luka di Pantai Lepang, Klungkung, Bali pada Rabu 5 April 2023 kemarin. Meski penuh luka, paus yang ditemukan pada pukul 4.30 WITA tersebut masih dalam kondisi hidup. Mengetahui informasi ini, Kepala Pelaksana BPBD I Putu Widiada ia mengungkapkan bahwa tim Balawista langsung memeriksa ke lokasi. Dilansir dari tribuntravel.com, paus tersebut ditemukan tepatnya di sisi barat Pantai Lepang, tepatnya di Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkang, Kabupaten Klungkung, Bali. Mamalia laut yang terdampar ini diperkirakan memiliki berat berkisar 3 ton dan panjangnya sekira 10 meter. Pada sisi barat Pantai Lepang ini diperkirakan paus terdampar karena faktor terkena batu atau karang di perairan dangkal. Sementara menurut I Putu Widiada, hingga kini belum diketahui jenis paus yang terdampar tersebut. Namun keadaannya masih hidup dan telah dievakuasi dengan mengembalikan ke tengah laut.
Dalam proses evakuasinya sendiri, BPBD juga turut dibantu oleh warga, kepolisian, serta TNI, di mana warga dan personel lainnya bersama-sama berusaha mendorong paus terdampar tersebut agar bisa kembali ke tengah laut. Beruntung karena kondisi ombak yang cukup besar juga mempermudah proses evakuasi paus tersebut. Kini paus itu akhirnya bisa menuju ke tengah laut dengan bantuan warga, personil BPBD Klungkung, kepolisian, dan juga TNI. Setelah kembali ke laut, paus tersebut masih mampu berenang. Bahkan walau dalam kondisi luka, dari kejauhan terlihat paus itu masih mampu menyemburkan air. Sebagai informasi, Pantai Lepang Klungkung yang menjadi lokasi penemuan paus ini memiliki panorama yang sangat memukau Tribuners. Meski demikian, pantai ini masih cukup asing di telinga wisatawan. Bahkan suasana di pantai ini masih tergolong sepi dari pengunjung. Berbeda dengan sejumlah pantai di wilayah Bali Selatan yang memiliki pantai atau pasir berwarna putih, Pantai Lepang ini justru memiliki pantai atau pasir berwarna hitam. Selain pasir hitamnya, daya tarik lain di pantai ini adalah keindahan gugusan perbukitan Pulau Nusa Penida yang terlihat dari pinggir pantai. Dari tim bola wisata kita, ikan paus yang terdampar ini jenisnya tidak diketahui. Laporan masuk jam 4.30, jam 4.30 dari pagi. Dan tim kami sudah bekerja dari pagi untuk mengevakuasi ikan paus itu dibawa ke dalam laut lagi. Dan syukurlah hari ini ikan paus itu sudah ada di dalam laut lagi dan akan menuju ke laut lepas. Mudah-mudahan, memang sih laporan tadi ada luka-luka dalam tubuh paus itu. Tapi mudah-mudahan luka itu tidak mempengaruhi dan paus itu kembali lagi ke habitatnya. Dan kita bekerja dengan tim tadi, ada dari kepolisian, dari masyarakat, dan tim kita dari TRC BPBD mengevakuasi paus itu untuk dibawa. Selama bulan suci Ramadan, sejumlah tempat menggelar kegiatan. Tak terkecuali dunia fantasi atau Dufan yang merupakan salah satu unit rekreasi di Ancol, Tribuners. Di mana saat Ramadan kali ini, Dufan menghadirkan sebuah kegiatan yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dilansir dari tribuntravel.com, Dufan mengundang sebanyak 1.000 santri untuk melaksanakan kegiatan Khataman Akbar. Kegiatan ini berlangsung pada Selasa 4 April 2023 di area panggung Histeria Dufan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dalam pelaksanaannya, Dufan berkolaborasi dengan komunitas pemuda berjamaah untuk menghadirkan 1.000 santri yang berasal dari Jabodetabek dan Bandung. Para santri tersebut sengaja diundang khusus untuk menghatamkan Al-Quran secara bersama-sama di Dufan. Khataman Akbar dilakukan secara serentak, di mana masing-masing santri membaca minimal 1 juz dan seterusnya hingga khatam atau selesai. Proses khataman berlangsung hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, dan kemudian semua santri diajak menikmati rekreasi bersama di Dufan hingga sore hari. Acara kemudian ditutup dengan buka puasa bersama hingga sholat tarawih berjamaah di Masjid Dufan. Sementara itu terkait kegiatan ini, Edi Prastio selaku Direktur PT Pembangunan Jaya Ancol mengungkapkan rasa senangnya karena Ancol bisa menjadi lokasi Khataman Akbar. Dengan adanya kegiatan ini, Edi berharap bisa memberikan keberkahan bagi Ancol, sekaligus membawa kebahagiaan bagi para santri yang turut berwisata di Ancol. Dufan dan pemuda berjamaah telah bersama atau beberapa kali menjalin kolaborasi pada momen tertentu seperti momen ulang tahun Dufan. Kegiatan Khataman Akbar sendiri merupakan bagian dari program keajaiban Ramadan Ancol. Selain memberikan tiket gratis Ramadan di sore hari dan juga bazar Ramadan, Ancol juga memanfaatkan momen ini untuk berbagi kebahagiaan dan keceriaan Ramadan kepada sesama. Sebagai informasi, Ancol berlokasi di Jalan Lodan Timur, Ancol, Taman Impian, Jakarta Utara, Jakarta. Akses menuju Ancol ini pun cukup mudah, terlebih jika Tribuners berangkat dari sekitaran Jakarta. Selain menggunakan kendaraan pribadi, Tribuners juga bisa memanfaatkan layanan Transjakarta untuk sampai ke Ancol.
Desa Wisata Nagari Sijunjung atau Desa Wisata Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang berada di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat berhasil masuk ke dalam 75 ADWI 2023. Hal ini karena Desa Wisata Nagari Sijunjung mengandalkan wisata sejarah berbasis tradisi Minangkabau. Di sana juga terdapat puluhan rumah gadang peninggalan abad ke-16 dan abad ke-17 silam, Tribuners. Dilansir dari Kompas.com, Desa Wisata Nagari Sijunjung bagian dari kawasan Geopark Nasional Ranah Minang Siloke, di mana kawasan tersebut memiliki satu perkampungan lorong waktu Minangkabau yang masuk dalam cagar budaya nasional. Dalam lorong waktu Minangkabau ini terdapat sekitar 76 rumah gadang peninggalan abad ke-16 hingga abad ke-17 dari 6 suku yang berjejer rapi. Menariknya, 40 diantaranya kini digunakan sebagai homestay dan bisa dihuni oleh wisatawan. Mengunjungi desa wisata ini, Tribuners tak hanya bisa menjelajahi lorong waktu Minangkabau saja, namun bisa juga ikut tradisi Bakaua Adat Nagari Sijunjung atau tradisi berkaul adat yang merupakan bentuk syukur atas hasil panen pertanian. Bakaua adat pun dilanjutkan dengan tradisi makan bajamba atau makan bersama. Selain itu, desa wisata ini juga menawarkan atraksi sholat dulang anak nagari, silat harimau, maloman atau tradisi menyambut bakaua adat, serta pacu kobuo. Bisa juga mengunjungi puncak anggrek Sijunjung yang menawarkan panorama Sungai Batang Sukam dan air terjun, berwisata religi di Surau Simaung, serta naik gantole di puncak Bukit Tundua. Lalu yang tak boleh terlewatkan saat berkunjung ke Desa Wisata Nagari Sijunjung adalah oleh-olehnya, Tribuners. Ada kain tenun dan makanan khas yang bernama kalamai yang bisa Anda beli untuk dibawa pulang. Sementara itu, saat mengunjungi desa wisata ini, Menparekraf Sandiaga Uno menilai bahwa kentalnya tradisi di Minangkabau menjadi kekuatan dan daya tarik tersendiri bagi wisatawan, khususnya dari segi wisata sejarah dan tradisi budaya. Melihat hal ini, Sandiaga mendorong agar pihak-pihak terkait, terutama kelompok sadar wisata atau Pokdarwis dan masyarakat Nagari Sijunjung, untuk tetap meningkatkan kualitas potensi di daerahnya. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live update travel kali ini. Dan jangan lupa nantikan informasi lainnya hanya di kanal YouTube Tribun Network. Saya Ariska Khairina beserta segenap kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Pantai Bakaro yang terletak di Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, memiliki potensi wisata bahari khususnya selancar ombak atau surfing. Untuk mencapai ke pantai ini, pengunjung dapat menggunakan kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2.
Deburan ombak halus disertai dengan angin sepoi-sepoi juga melengkapi pantai ini seakan menyambut kedatangan Anda. Mengunjungi Desa Bakaro memang pilihan tepat untuk memanjakan mata dengan panorama yang indah luar biasa. Pantai Bakaro merupakan pantai yang sangat ramai dikunjungi oleh pengunjung mancanegara karena pulau ini terletak sangat eksotis dengan pemandangannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Bebatuannya yang besar dan terserak pada sepanjang pantai menjadi pesona daya tarik wisatawan untuk mengunjungi pantai Batu Kalang. Fenomena alam seperti ini tak selalu dapat ditemukan di tempat lain di wilayah Indonesia. Keindahan batuan pantainya menjadikan Pantai Batu Kalang layak disebut sebagai Belitungnya pesisir selatan. Pantai Batu Kalang terletak di Kenagarian, Ampang Pulai, Kecamatan Koto 11, Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Pantai Batu Kalang merupakan salah satu pantai yang kini menjadi lokasi favorit wisatawan lokal di Sumatera Barat. Daerah ini memiliki keindahan alam nan elok dan mempesona. Pasir putih dan ombak yang kecil cocok untuk penikmat panorama pantai. Selain memiliki pasir putih, Pantai Batu Kalang juga punya batu-batu granit berukuran besar yang berada pada sisi ujung pantai ini. Batu-batu inilah yang menjadi dasar penamaan pantai ini, Batu Kalang, yang dalam bahasa setempat mempunyai arti batu penghalang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. menghentikan terduga pelaku yang ingin laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News.
Menikmati indahnya Pantai Carocok Painan. Pantai Carocok menjadi magnet wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai yang membentang antara Painan di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang ini terus memanjakan para wisatawan. Di kawasan pantai ini, pengunjung tak hanya disuguhi dengan keindahan pantai yang kian memukau, namun juga panorama bawah laut yang mempesona, ditambah cerita sejarah yang sayang untuk dilewatkan. Karena membentang antara Painan dan Kota Padang, secara administratif Pantai Carocok terletak di Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kecamatan 4 Jurai, Kota Padang, Sumatera Barat. Pantai ini berjarak 2 km dari Pasar Painan. Sementara dari Kota Padang, objek wisata ini berjarak sekitar 75 km atau 2 jam perjalanan darat. Pantai Carocok Painan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan Pulau Batu Kareta. Wisatawan dapat menyeberang dengan berjalan kaki. Tak jauh dari Pulau Batu Kareta, wisatawan juga dapat menyeberang ke Pulau Cingkuak menggunakan perahu. Biaya yang dibutuhkan adalah Rp20.000 per orang untuk pergi dan juga pulang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Tribun News Live Update. Tanggal
tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live up. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan terduga pelaku yang ingin Laporan terkait peristiwa pompong hilang kontak menabrak sejumlah pemotor yang melintas tepat. Saksikan live update siang, sore, dan petang hanya di channel YouTube Tribunnews. Kota Manokwari menyimpan tempat wisata alam yang ada di tengah kota. Seperti misalnya Taman Wisata Alam Gunung Meja yang berlokasi di Jalan Brawijaya nomor 40 Manokwari Timur, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari. Taman Wisata Alam Gunung Meja memiliki luas 500 hektar dan berfungsi sebagai paru-paru kota Manokwari sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Taman wisata ini juga merupakan hutan lindung serta hutan penelitian. Kawasan wisata ini juga merupakan rumah bagi flora dan fauna yang cukup beragam. Kawasan taman wisata ini sangat cocok untuk aktivitas hiking hingga rekreasi. Taman ini pun buka setiap hari selama 24 jam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Nasib Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK menjadi tanda tanya. Baru-baru ini KPK memberhentikan Endar dengan hormat, di mana lembaga anti rasuah memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tugas Jenderal Bintang 1 itu karena alasan habis masa jabatan. Namun berbeda dengan KPK, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memutuskan memperpanjang masa jabatan penugasan Endar sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Sebelumnya, Endar Priantoro dan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Irjen Karyoto dikembalikan ke Polri sejak akhir Maret lalu. Tak terima atas keputusan pemberhentian dirinya, Endar pun melaporkan Sekjen KPK Cahya Harifah dan Ketua KPK Firly Bahuri ke Dewan Pengawas KPK. Endar pun enggan menyimpulkan apakah pemberhentian dirinya terkait dengan pengusutan kasus Formula E yang sempat menyeret Anies Baswedan sebagai saksi, di mana Endar dan Karyoto berbeda pendapat dengan pimpinan KPK mengenai kelanjutan kasus Formula E. Endar saat itu menilai kasus Formula E belum bisa dinaikkan ke tahap penyidikan dan mempertahankannya di tahap penyelidikan. Itu agak mengganjal dia. Oke, kita akan langsung bahas hal ini. Sudah ada 2 orang narasumber yang bergabung bersama kami. Saya akan sapa terlebih dahulu, ada M. Yasin, mantan Komisioner KPK. Selamat pagi Pak Yasin. Pak Yasin, terima kasih sudah hadir. Selamat pagi Mbak Vita dan Bung Arif. Apa kabar? Siap. Ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak Sehat, Pak Yasin.
Oke, selanjutnya juga saya akan perkenalkan di studio sudah ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi Bang Saur. Selamat pagi Bang. Terima kasih sudah hadir ya. Terima kasih sama juga. Iya, sebetulnya kami juga sudah berkali-kali mengundang perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, namun sayang Tapi sekali dijawab tadi pagi itu sama berhalangan jurubicara hadir. KPK. Apa jawabannya, Vi? Mas Ali Fikri ke salah satu produser kami bilang katanya nanti dulu deh, nggak yang sekarang, katanya Oke, begitu. artinya kan Terima kasih berhalangan hadir atas ya. responnya ya, gitu ya. Ya, artinya berhalangan hadir. Kita harapkan sih ada perwakilan KPK untuk kemudian bisa join di sini berdiskusi bersama kami ya, Via. Tapi tidak apa. Kita lanjutkan saja diskusi kita. Saya mau ke Pak Yasin dulu. Pak Yasin, kalau kita lihat bahwa yang dilakukan KPK ini, itu kan melakukan pencopotan terhadap anggota Polri, itu kan sebetulnya berseberangan ya. Karena kalau kita lihat surat yang disampaikan oleh Kapolri, ini kan menyampaikan bahwa untuk memperpanjang jabatan dan juga penugasan dari yang bersangkutan. Anda melihat dalam hal ini KPK melakukan pelanggaran kah atau seperti apa, Pak Yasin? Iya. Jadi kalau surat Pak Kapolri-nya itu meminta pimpinan KPK untuk memperpanjang Direktur Penyelidikan Pak Endar Priantoro ini, berarti bahwa masa pengabdiannya sebenarnya belum selesai. Dan apabila mengembalikan itu harus ada kriteria, misalnya saja tidak perform, misalnya kinerjanya tidak bagus, ada pelanggaran etik atau pelanggaran hukum. Nah, itu pihak pimpinan KPK yang mengembalikan orang tersebut kepada kepolisian. Kalau tanpa reasoning, maka itu menjadi tanda tanya besar masyarakat. Ini ada apa ini? Kok kelihatan sekali mainnya kok kasar seperti itu. Jadi kepercayaan publik terhadap KPK ini tergerus karena ya pula dari internal pimpinan KPK yang periode ini. Kita menilainya itu justru orang yang berintegritas. Itu disingkirkan. Mulai dari tes wawasan kebangsaan terhadap 57 pegawai. Mereka itu memang betul-betul berintegritas. Saat bersama kami dulu, kita bisa menilai bahwa orang-orang ini adalah layak untuk dipertahankan dan menjadi pendukung untuk peningkatan kinerja KPK itu ya orang-orang yang justru yang sekarang diberhentikan itu. Bung Arif dan Mbak Vita. Jadi seperti itu. Jadi daya rusak secara internalnya itu sangat-sangat besar sekali periode yang sekarang ini. Nah, kita dulu tuh merintisnya dari periode pertama. Kami dulu tuh ikut dari periode pertama. Memang belum sebagai komisioner, masih direktur. Bagaimana pimpinan pertama tadi itu tuh membuat apa itu namanya penguatan kelembagaan, capacity building itu demikian kerasnya ya dengan tujuan bahwa lembaga ini dihuni oleh orang-orang yang berintegritas, bersemangat tinggi untuk memberantas korupsi dan independen. Nah, berkat undang-undangnya telah berubah, nah, orang-orang yang dipasang juga orang-orang yang tidak independen. Nah, undang-undangnya menyatakan bahwa KPK adalah rumpun eksekutif. Nah, maka dugaan ini diberi oleh pihak lain menceburkan KPK untuk kepentingan politik ini sangat berbahaya. Saya kira itu. Jadi masyarakat harus tahu manuver-manuver kasar dari pimpinan periode yang sekarang ini. Jadi periode 1 sampai periode 4 itu menjaga aturan perundangan dan menjaga kode etik yang tinggi, melaksanakan tugas dengan berintegritas, orang-orangnya harus bisa menjadi role model atau figur contoh, lead by example kepada lembaga lain, khususnya adalah aparat penegak hukum dan lembaga-lembaga lain untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi dengan KPK. Itu yang tidak bisa dicegah, dilakukan penegakan hukum secara disiplin seperti itu dan tidak pandang bulu. Jadi independensinya itu sekarang ini tergerus ini Bung Arif dan Pak Tita. Oke. Baik, saya ke Bang Saur, Pak Yasin. Ya. Bang Saur, pada saat wartawan menanyakan kepada Brigjen Endar ini perihal tidak dilanjutkannya lagi ya jabatan dilidik ini oleh bersangkutan karena faktor perbedaan katanya begitu. Tapi dijawab nih oleh Brigjen Endar, ya memang faktanya ada perbedaan pendapat. Gitu. Ini
yang mencuat ke publik dan jadi bola liar nih jadi. Nah, menurut saya sangat bisa ditangkap Fadil karena memang kita mulai dulu mengacu ada 7 nilai-nilai yang dibangun di KPK. Saya sebutkan atau diskusikan kita yang relevan dengan itu 2. Pertama, nilai integritas dan transparansi. Tadi kan Pak Yasin sudah mengatakan, kalau orang itu dikembalikan biasanya karena ada bermasalah. Kita ingat dulu ada 2 penyidik KPK, kasus buku merah itu yang merobek-robek barang bukti, itu dikembalikan. Pertanyaannya adalah Karyoto, direktur atau deputi penindakan dan juga